Segunung kotak teka-teki silang, mainan teka-teki silang, kubus warna-warni, dan masih banyak lagi permainan sejenis, semuanya bertumpuk di sudut ruangan. Beberapa masih baru, sementara sebagian besar sudah ada bekas sobekan. Mari kita lihat apakah aku bisa memecahkan rekorku. Ia mengalihkan pandangannya dari gunung itu ke Felix, yang sedang duduk di depan dua kotak teka-teki kartunis. Ia meletakkan pengatur waktu di sebelahnya dan membuka kotak-kotak itu pada saat yang bersamaan. Ia kemudian melakukan hal yang tak terduga, saat ia mengosongkan semuanya di satu tempat dan mencampur potongan-potongannya. Ayo kita mulai. Aku harus menyelesaikannya sebelum makan siang. Dia tertawa seperti anak kecil dan mulai menyusun dua potongan teka-teki, masing-masing di satu tempat. Asna tidak tinggal untuk menonton sisanya, karena dia sudah cukup melihat untuk memahami keakraban Felix yang tidak biasa dengan teka-teki. Jika dia tinggal sedetik lagi, dia mungkin akan mulai menilai kembali gambaran bodoh Felix dalam benaknya menjadi gambaran yang cerdas. Dia lebih baik mati sebelum itu terjadi. Jadi, dia hanya bisa keluar dari ingatan dan menyambung kembali hubungannya dengan Felix. Asna, aneh sekali kau tidak memohon padaku untuk menggunakan lingkaran teleportasi. Bingung, Felix berjongkok di dekat lingkaran itu sambil menggaruk pipinya. Ia mengira Asna akan menjerit padanya karena menggunakannya, tetapi ia terdiam beberapa saat. Tidak perlu, lagi pula kau tidak akan mendengarkanku. Benar, bajingan, dia menggertakkan giginya dan berhenti bertengkar dengannya. Bagaimana dengan menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya? Dia tidak akan menyebutkannya bahkan jika takdir alam semesta didasarkan padanya. Dia tahu bahwa Felix hanya menunggunya untuk bertanya, jadi dia akan menjawab dengan puas tentang masa kecilnya. Tidak ada tempat di neraka, dia akan menempatkan dirinya dalam situasi itu. Semoga saja kita menemukan sesuatu yang sepadan dengan waktu kita. Felix memutuskan untuk fokus pada peti itu setelah menyadari bahwa kesempatannya untuk menyombongkan diri tidak akan datang. Dengan kesal, ia mendekati peti itu dengan agresif. Jangan tendang, jangan tendang, jangan tendang. Para penonton berteriak dengan keputusasaan tertulis di wajah mereka setelah melihat tangannya berada di saku ketika dia mendekati peti itu. Hancurkan, Felix sama sekali tidak peduli, saat ia menendang tutup peti hingga terbuka lebar. Penonton langsung meludahi dan mengumpatnya. Tak lama kemudian, ejekan kembali menghujaninya. Penggemarnya bahkan tidak bersuara sedikit pun kali ini, karena mereka juga diam-diam membenci apa yang dilakukannya. Dua peti epik baru saja dirusak oleh kepribadiannya yang kasar. Yang menyedihkan adalah fakta bahwa peti-peti itu adalah satu-satunya yang ditemukan dalam permainan saat ini. Bagi Felix, berakhirnya keduanya di tangan adalah hari yang sangat sial bagi para penonton. Felix menghela napas lega setelah melihat tidak ada kembang api yang keluar dari peti itu. Yah, itu wajar saja, karena saat ini dia berada di dalam tembok, dan karena SGA menganggap realisme sangat serius, mereka tidak akan melakukannya, bahkan jika mereka bisa. Ia menunggu sebentar, tetapi tampaknya peti itu tidak akan memperlihatkan isinya seperti sebelumnya. Jadi, ia memasukkan tangannya ke dalam dan mengeluarkan semua isinya. Oh, lumayan buruk. Senang, matanya berbinar saat dia menilai tiga benda di tangannya. Yang pertama tampak sama seperti paha ayam. Kalau bukan karena warna birunya yang mengilap, semua orang akan salah mengira itu seperti itu. Hehe, paha ikan malon, yang ini bakal dapat banyak uang. Bagaimana tidak, tahap ini merupakan salah satu dari sedikit cara yang memungkinkan bagi ras non-marinir untuk dapat bernapas di bawah air dengan bebas tanpa efek samping. Meskipun untuk waktu yang terbatas. Tidak apa-apa, mungkin aku harus menggunakannya. Pikirannya untuk menjualnya sirna setelah mengingat kembali permainan yang memiliki peta berbasis laut. Jika dia memilikinya di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan kesulitan untuk bertahan hidup melawan lingkungan. Puas dengan barang pertama, ia mengambilnya kembali di dalam gelangnya. Sedangkan dua barang lainnya, satu adalah sebuah buku kecil dan satu lagi adalah gulungan berwarna oranye yang berkilauan. Menarik, kemampuan navigasi keluar. Dia membuka buku itu dan setelah membaca halaman pertama, dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah kemampuan, yang menggunakan anak panah untuk menunjuk ke arah yang benar menuju pintu keluar. Telapak tangannya tak kuasa menahan keringat setelah membaca itu. Namun, otot-ototnya yang tegang menjadi rileks setelah mengetahui bahwa durasinya hanya 2 menit.
Tidak seorang pun dapat berlari dari tempatnya menuju pintu keluar dalam waktu 2 menit kecuali mereka sudah cukup dekat dengannya. Pada saat itu, kemampuan ini akan menjadi tiket menuju kejuaraan. Ia menyekat tangannya yang berkeringat dan fokus pada gulungan itu. Ia membuka segelnya dengan ekspresi bersemangat, berharap akan mendapat kejutan. Persetan, baiklah, dia pun terkejut setelah melihat sebuah jalan yang ditarik dari tempatnya sekarang menuju ke tanda X merah di pojok kanan atas labirin, dengan tulisan di atasnya lebih besar dari peti legendaris kurang dari. Namun kebahagiaannya belum juga terwujud karena dipadamkan oleh jarak yang jauh antara dirinya dan sasarannya. Berdasarkan gulungan itu, ia mengetahui bahwa posisinya berada di dekat bagian paling kiri bawah labirin. Ini berarti untuk mencapai peti, ia harus menjelajahi seluruh peta dari sudut ke sudut dengan berjalan kaki sambil berhadapan dengan binatang buas, peti, dan pemain di sepanjang jalan. Ia tahu itu mustahil dilakukan, terutama sekarang karena ada taruhan yang sedang berlangsung. Jengkel lagi, dia menendang peti terkutuk itu karena memberinya harta karun tanpa kemampuan untuk menggunakannya. Kalau saja dia diberi 2 barang pertama saja, suasana hatinya tidak akan hancur seperti ini. Felix ada cara lain untuk menyelesaikannya. Asna memutuskan untuk bergabung kembali dalam obrolan setelah meyakini bahwa masalah ini seharusnya mengalihkan fokusnya dari teka-teki. Jangan berani-berani mengusulkan penggunaan lingkaran itu. Felix dengan mudah mengetahui maksudnya berdasarkan nada bicaranya yang manis dan menenangkan. Setiap kali dia meminta sesuatu, dia menggunakan nada bicara yang sama. Ayo, gunakan saja, apa ruginya? Kau sudah berada di posisi terburuk untuk mendapatkan peti itu. Dia melirik lingkaran putih dan gulungan di tangannya. Dia terus mengalihkan pandangan di antara keduanya tanpa tahu apakah itu usaha yang layak atau tidak. Asna ada benarnya, dia juga memahaminya dengan jelas. Namun, jika dia memutuskan untuk berteleportasi, itu berarti dia harus menyerah pada binatang buas yang dia tandai di area ini dan mulai berburu secara acak di zona manapun dia diteleportasi. Ini adalah pertaruhan besar. Jika dia berhasil, dia akan dekat dengan peti harta karun legendaris, sehingga usahanya akan sia-sia. Namun jika dia gagal, yang sebenarnya sangat mungkin terjadi, dia akan berakhir memburu sisa-sisa pemain di zona tempat dia diteleportasi. Jika dia beruntung, dia mungkin menemukan monster tingkat epik yang tidak ada seorang pun berani melawannya. Apapun, tak berdaya, ia mengusap kelopak matanya dan memasuki lingkaran di bawah sorak-sorai Asna dan penggemarnya. Kedua bajingan itu hanya ingin bersenang-senang, tidak peduli dengan tekanan pemain. Namun, Felix tidak melakukannya untuk mereka berdua. Ia hanya percaya bahwa penyesalan akan menantinya jika ia melewatkan kesempatan untuk membuka peti legendaris ini. Terutama saat ia membutuhkan GP dalam jumlah besar. Kalau dia gagal, biarlah. Dia bisa memburu apapun yang ditemuinya dengan panik. Namun, kalau dia berhasil, para pemain hardcore itu sebaiknya menyerah saja. Jika peti epik memberi 1500 GP, berapa lagi peti legendaris yang bisa memberi Felix? 30 detik kemudian, tubuh Felix tersusun kembali dari partikel cahaya menjadi utuh kembali. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan meningkatkan kewaspadaannya ke puncak. Dia mulai mengamati area tersebut dengan penglihatan inframerahnya yang diaktifkan secara maksimal. Dinding demi dinding disingkirkan dari pandangannya, memperlihatkan area berdiameter 100 meter di sekelilingnya tanpa satu pun halangan. Segera setelah itu, 2 lampu merah terlihat jelas di mata predatornya. Satu berada di ujung penglihatannya, memperlihatkan bentuk lemah seekor binatang berkaki 4, sementara yang lain berada 70 meter di sebelah kanannya, memperlihatkan bentuk manusia. Tidak buruk, seekor binatang dan seorang manusia. Puas, ia tersenyum dan menurunkan intensitas penglihatannya ke minimum lagi. Dinding-dinding mulai muncul kembali hingga ia terjepit di antara 2 dinding, menciptakan jalan yang mengarah ke persimpangan 2 arah 90 derajat. Felix menarik lengan baju kanannya ke atas dan mengklik gelangnya, berencana mengeluarkan gulungan untuk memeriksa posisinya. Dengan penuh harap, ia membuka gulungan itu seluruhnya, memperlihatkan jalur baru yang digambar antara dirinya dan peti itu. Jalur itu adalah satu-satunya yang ditunjukkan pada peta, sedangkan bagian labirin lainnya. Jalan itu tampak berkabut, menghalangi penglihatannya untuk melihat jalur di sekitar posisinya. Lihat, kau seharusnya selalu mendengarkan nasihatku. Felix bahkan belum sempat merasa gembira tentang jalan barunya sebelum suara bangga Asna merusakkannya.
Tidak apa-apa, aku masih butuh waktu setidaknya 1,5 jam untuk mencapai peti itu. Kesal, dia mendengus dan menutup gulungan itu, tidak ingin memberinya kepuasan karena telah benar. Meskipun dia tidak masuk ke dalam lingkaran karena sarannya, Asna tetap akan menganggapnya demikian dan mengambil pujian karena dialah yang pertama mengusulkannya. Hehe, aku bisa merasakan rasa asinmu dari popcorn berkabut ini. Felix mendecak lidahnya dan berhenti bertengkar dengannya. Ada masalah yang lebih mendesak untuk diurus sekarang. Siapa di antara keduanya yang sedang menuju ke harta karun itu? Tanyanya, dia tidak mau bergerak sampai dia mendapatkan tujuan yang jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dengan dadanya? Itu untuk nanti. Felix tidak pernah berencana untuk langsung berlari ke sana, mengabaikan semua mangsa yang menghalangi jalannya. Dia tidak bodoh karena melewatkan jaminan GP gratis. Lagi pula, dia tidak tahu binatang apa yang menjaga peti itu. Sialnya, itu bisa jadi binatang legendaris bertipe mental, dan Felix mengerti dengan jelas bahwa jika memang begitu, satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah menyerah. Ini berarti dia akan membuang waktu 1,5 jam untuk berlari tanpa hasil. Para pesaingnya dalam taruhan itu pasti akan melampauinya. Lupakan Princess Bird, Master Mania yang bahkan tidak masuk dalam 5 besar dapat mencapainya. Oleh karena itu, mangsa apapun yang ditemuinya di jalan harus dibunuh apapun yang terjadi. Asna memejamkan matanya, sembari mengamati peta gulungan itu dalam benaknya. Kalau bukan karena kecurangan ini, Felix tidak akan menutup gulungan itu secepat ini. Sepertinya manusia adalah yang paling dekat dengan jalan setapak. Binatang itu yang paling jauh. Jawabnya, baiklah, ini manusia. Felix meretakkan buku-buku jarinya sambil menekuk lututnya ke depan. Para penonton tahu bahwa ia akan berlari cepat melewati jalan setapak lagi. Sesuatu yang hanya ia lakukan sejauh ini. Pemain lainnya berjalan di tanah seperti menginjak kulit telur, membuat mereka bosan setengah mati, terutama saat mereka memiliki penglihatan yang maha kuasa. Tak seorang pun dapat memahami kekesalan mereka saat mengetahui jalan itu bebas dari jebakan, namun mereka harus mengawasi pemain, menghitung setiap langkah yang diambilnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Felix tetap menjadi target utama kamera, meskipun ia tidak menghiraukan keinginan mereka. Akan tetapi, itu hanya terjadi jika tidak ada hal menarik yang terjadi pada pemain lainnya. Zo tidaklah tidak profesional dengan memfokuskan kamera pada Felix yang tidak melakukan apapun kecuali berlari cepat sambil mengabaikan perkelahian dramatis lainnya. Sama seperti kasus ini, siapa yang tahu kalau Charming Sky adalah orang pertama yang menemukan monster epik setelah Landlord? Zo menggeser jarinya di layar kecil milik Charming Sky dan meletakkannya di layar besar. Sebagai seorang MC yang akan segera dipromosikan ke Elo Tengah, tentu saja mata Zo sangat tajam, tidak melewatkan satu hal pun di 100 layar kecil tak kasat mata itu. Setelah melihat Charming Sky di layar, para pria bersorak dan bersiul, menciptakan simfoni sorak-sorai. Sudah waktunya bagi kecantikan untuk menghiasi panggung. Tepat di tengah-tengah salib yang terbuka lebar, tempat 5 jalan bertemu, duduk seekor binatang seperti ular yang melingkari dirinya sendiri, memamerkan keindahan binatangnya kepada semua orang. Makhluk itu mempunyai sisik berpasir keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari, 3 mata putih tanpa celah, dan lidah ungu panjang yang mengeluarkan suara mendesis setiap kali keluar dari mulutnya yang tidak bertaring. Meskipun binatang itu melingkar, Charming Sky tidak tertipu oleh panjangnya yang mencapai 2 meter. Ia menyadari bahwa panjang sebenarnya mungkin 6 meter atau lebih. Dia cukup dekat, karena statistik binatang yang ditunjukkan di layar dengan jelas menyebutkan panjangnya sekitar 7,5 meter. Kelinci-kelinci kecilku, aku punya misi untukmu. Dia tersenyum menggoda dengan mata yang berkilauan warna merah muda dan berkata kepada 6 pria di sekitarnya, aku ingin kalian membunuh binatang buas itu untukku. Dia menghalangi jalanku. Jengkel, Charming Sky melihat bahwa hati merah muda kecil di mata mereka sedikit meredup atas permintaannya. Dia tahu bahwa kemampuannya menyerah pada perjuangan mereka. Bajingan sialan, kenapa kau memaksaku membuang lebih banyak energi? Meskipun pikirannya beracun, seluruh wajahnya menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Dia melipat kedua lengannya di bawah dada, mengangkat sedikit payudaranya ke atas, memperlihatkan belahan dadanya yang putih bersih. Dia lalu menundukkan kepalanya sedikit dengan bibir yang mengilap dan cemberut.
Kombinasi yang memikat antara kelucuan dan keseksian ini menyebabkan hati-hati kecil berwarna merah muda di mata para lelaki itu menjadi cerah kembali, saat mereka memandangi dadanya dengan ekspresi penuh nafsu. Tidak seorang pun kecuali dia yang mampu melihat partikel merah muda terserap dari tubuhnya ke mata pria-pria itu. Bajingan, lebih baik kalian bunuh saja. Aku kehilangan 40% energiku sekaligus. Mata merah jambu berkilaunya meredup sedikit dalam prosesnya. Hati-hati merah jambu kecil itu seperti baterai, dan dia harus terus-menerus mengisi ulang baterai itu dengan energi jika dia ingin permintaannya terpenuhi. Seperti yang diharapkan dari Feathertail Fox Bloodline, Zo mendekatkan mikrofon ke bibirnya dan menjelaskannya kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Ini adalah salah satu dari sedikit binatang elemen pesona tingkat 2 yang tersisa. Ditambah lagi, ini adalah peringkat epik. Sayangnya, satu-satunya cara yang diketahui untuk mendapatkannya adalah dengan bergabung dengan klan rubah mimpi ekor 6. Dia menutup mulutnya dan terkekeh, maaf, anak-anak, mereka hanya menerima perempuan. Charming Sky meletakkan kedua tangannya di pinggul sambil terus memperhatikan keenam pengagumnya mendekati ular itu. Bahu mereka yang menegang dan dahi mereka yang berkeringat adalah tanda yang jelas bahwa mereka takut pada ular emas itu. Charming Sky tidak bergabung dengan mereka atau memberitahu mereka cara bertarung. Dia hanya menjaga jarak, bersiap untuk kabur saat keadaan menjadi kacau. Dia mengerti dengan jelas bahwa kemampuan aktifnya permintaan tak terbantahkan tidak memungkinkannya untuk mengendalikan laki-laki seperti boneka. Namun, dia hanya mengubah mereka menjadi pengagumnya, yang akan memenuhi permintaannya. Bagaimana mereka berencana untuk melakukannya? Dia sama sekali tidak tahu. Kemampuan itu sendiri hanya menanamkan suatu anggapan dalam benak mereka bahwa permintaan langit menawan adalah sama dengan ketetapan langit, tak terbantahkan dan tak perlu dipertanyakan. Namun, kemampuan yang rusak seperti itu tentu saja harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Energi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan merupakan pendukung bahayanya. Jika dia meminta mereka mati, harga yang harus dibayar akan menguras seluruh energinya, membuatnya terkuras habis. Meski begitu, energinya tidak akan cukup untuk memaksa satu orang bunuh diri. Itu dia, dikelilingi seperti itu, kerja bagus. Matanya berbinar gembira melihat strategi cerdas mereka. Ia ingin bertepuk tangan untuk menyemangati mereka, tetapi ia takut menarik perhatian ular itu. Berdasarkan matanya yang putih tanpa celah, dia dengan mudah mengetahui bahwa makhluk itu buta, dan makhluk buta itu adalah yang paling sulit dihadapi, karena indera mereka yang lain juga sangat tajam. Tidak ada satupun bisikan, bau, dan bahkan getaran udara yang dapat melewati mereka. Bagus, mereka tidak terlalu bodoh untuk menyerangnya dari satu sisi seperti yang kuduga. Aku mungkin punya kesempatan untuk membunuhnya. Gembira dengan pikiran itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak tahu apakah Felix masih peringkat 1 atau tidak, tetapi dia yakin bahwa dengan membunuh binatang buas ini, peringkatnya akan langsung naik ke peringkat 1. Astaga, namun, sebelum ia tenggelam terlalu dalam imajinasinya, sebuah suara yang menusuk telinga membawanya ke dunia nyata. Ia berjongkok dan menempelkan telapak tangannya erat-erat di telinganya, berusaha sekuat tenaga untuk meredakan suara denging yang terus-menerus terngiang di otaknya. Apa-apaan ini? Apakah ini sebuah kemampuan atau suara mendesis biasa? Karena ketakutan, dia berdiri dan menjauhkan diri lebih jauh, meninggalkan antek-anteknya. Dia benar-benar membuat kesalahan besar dengan tetap bertahan di medan pertempuran dengan pertahanannya yang buruk. Setelah melihat bahwa dia sudah cukup jauh, dia berhenti dan bersandar di sudut tembok, mengintip pertempuran yang sedang berlangsung dengan satu matanya. Zo dan para penonton tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat pemandangan ini. Bagaimana dia bisa menjadi penakut seperti ini? Ular itu hanya mendesis sebagai peringatan karena telah melewati batas wilayahnya. Itu bahkan bukan upaya penyerangan. 6 pemain yang mengelilingi ular itu dengan ekspresi acuh tak acuh adalah bukti yang sempurna. Charming Sky telah membuat keputusan yang tepat. Zo berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap serius saat membelanya. Sebagai petarung yang bermental kuat, seseorang harus selalu menjaga jarak aman dari pertempuran. Meskipun tidak sejauh miliknya. Tapi siapa kita yang bisa menghakimi? Para penonton tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataannya selama beberapa saat sebelum akhirnya terdiam saat melihat ular itu melepaskan lilitannya, berdiri tegak dengan ekornya dan menjulang tinggi di atas keenam pria itu, mirip seperti tikus di hadapannya. Asteris badai angin bencana asteris.
Pusaran badai salju asteris. Cakar amarah asteris. Tembok perunggu asteris. Penghalang pembaruan asteris. Serangan api neraka asteris. Mereka tidak menunggunya bergerak, karena masing-masing dari mereka mengaktifkan kemampuan mereka, ingin menyerang lebih dulu. Mereka yang memiliki kemampuan berubah wujud bergegas maju, tidak terganggu oleh tekanan besar yang terus dipancarkan ular itu. Sebagai petarung jarak dekat, mereka sudah terbiasa dengan tekanan semacam ini. Sementara itu, para penjaga unsur menggunakan semua serangan mereka sekaligus, menciptakan medan perang yang berantakan, dipenuhi badai angin, pusaran es, dan api yang berkobar di sekitar ular itu. Para petarung jarak dekat tidak khawatir terpengaruh oleh kemampuan sekutu mereka karena mereka memiliki penghalang pertahanan yang dibuat oleh pemain tipe pendukung. Sinergi dasar semacam ini hanya dapat berjalan karena mereka menggunakan formasi dasar yang dipahami semua orang. Petarung jarak dekat di garis depan, penjaga ofensif di tengah, dan pemain pendukung di bagian belakang. Pembagian kerja ini memungkinkan pemain acak seperti mereka untuk bertarung sebagai satu tim tanpa saling menginjak kaki. Gembira dan terhibur, para penonton bersorak melihat pemandangan spektakuler ini sambil melambaikan tangan di udara. Permainan individu mungkin menyenangkan, tetapi tidak akan pernah melampaui popularitas permainan tipe planet, hanya karena kombinasi kemampuan dan kerjasama tim, terutama ketika manusia memiliki jumlah kemampuan yang terbatas di gudang senjata mereka. Hanya dalam permainan planet di mana kemampuan garis keturunan benar-benar bersinar, karena sinergi antara rekan satu tim didukung dengan baik. Astaga, ular itu mengangkat kepalanya dan mendesis kesakitan dan marah saat diserang oleh hujan proyektil yang tiada henti. Para penjaga hutan tidak berencana menghentikan serangan mereka hingga ular itu mati atau mereka kehabisan tenaga. Bersemangat, Charming Sky mengepalkan tangannya ke udara, sembari menyemangati mereka. SSSSSSSSSS. Namun, setelah mendengar suara yang menusuk telinga itu lagi, dia menutup matanya dan dengan patuh menarik tinjunya. Kemudian dia menutup telinganya dengan ekspresi sedih. Bajingan, kau hanya tahu cara menggertakku. Aku tantang kau untuk melawan antek-antekku. Tiba-tiba lidahnya keluh saat ia melihat pemandangan yang mengerikan, berupa pasir kemasan yang tak terkira banyaknya, mengalir dari celah-celah sisik ular itu. Bahkan tidak butuh waktu 30 detik sebelum area itu berubah menjadi gurun pasir yang dalam. Namun, ular itu tidak berhenti melepaskan pasir tetapi malah meningkatkan kecepatannya, mencoba mengubur semua orang hidup-hidup. Tanah gletser tungku pemanas kulit perunggu bola mengambang Para pemain menggunakan apapun yang ada di saku mereka untuk menyelamatkan diri dari tsunami pasir yang mengamuk ini. Meskipun cara termudah adalah dengan mundur ke jalan setapak di belakang mereka, mereka tidak dapat melakukannya. Permintaan itu melarang mereka memiliki pikiran untuk melarikan diri. Jadi, mereka hanya bisa mencoba dan mempertahankan diri dari pasir, menggunakan segala cara yang mungkin. Salah satu dari mereka melayang dalam bola tembus pandang sementara yang lain mengeraskan kulitnya seperti perunggu. Masing-masing punya pilihannya sendiri. Ular teror buta akhirnya mulai bergerak. Tergerak, Zo membanting telapak tangannya ke meja komentar, seraya ia menyaksikan ular itu menyelam dalam-dalam di gurun ciptaannya sendiri, bersembunyi agar tak terlihat. Dia tahu bahwa pembantaian akan segera terjadi. Serangan pertama ular itu hanyalah awal dari mimpi buruk para pemain itu. Sudah saatnya bagi sang predator untuk membuat semua orang menyadari mengapa binatang buas yang dahsyat tidak boleh diganggu oleh orang biasa. Para pemain berdiri di atas pasir dengan jantung berdebar kencang dan anggota badan tegang. Mata mereka terus berpindah dari satu gundukan pasir ke gundukan pasir lainnya, mencoba melihat sekilas predator di bawah mereka. Sayangnya, hanya gelombang pasir yang menutupi penglihatan mereka. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan ular itu. Perasaan mengetahui bahwa mereka sedang diawasi tanpa kemampuan untuk membedakan dari mana menyebabkan anggota tubuh mereka yang sudah tegang menjadi semakin kaku. Mereka lebih suka melihat binatang itu menjulang tinggi di atas mereka seperti sebelumnya daripada bersembunyi di bawah kaki mereka seperti ini. Detik demi detik berlalu, dan satu-satunya yang masih terdengar kehadirannya adalah suara gurun yang membesar dan menyebar lebih luas. Ular itu bertindak seperti koki, menyiapkan bahan-bahan dengan cermat sebelum memasaknya. Namun, cara yang dilakukannya itu merusak mentalitas para pemain. Perasaan mereka berteriak agar mereka meninggalkan perangkap kematian ini. Namun,
Tubuh mereka tidak responsif seperti batang kayu. Zhou dan para penonton pun terdiam. Tak seorang pun bersuara, mata mereka terpaku pada ular yang berenang di pasir, tak terhalang seperti ikan di lautan. Bisik-bisik pun terdengar di sana-sini tentang siapa pemain yang beruntung untuk dipilih lebih dulu. Tiba-tiba mata mereka menjadi cerah, saat mereka melihat ular itu melata ke arah seorang pemain yang sekelilingnya berupa hamparan pasir beku. Pemain itu memusatkan seluruh fokusnya untuk membekukan pasir di bawahnya, sehingga ular itu tidak akan muncul tepat di bawah kakinya. Sayangnya, upaya pertahanan proaktifnya membuat ular itu memusatkan perhatiannya kepadanya terlebih dahulu. Ia merasa bahwa ia tidak boleh membiarkannya terus membangun pertahanan di sekelilingnya. Jika tidak, hal itu akan memengaruhi serangan terakhirnya. Maka, pemuda malang itu pun menembak kakinya sendiri, sementara ular itu menggunakan ekor emasnya yang panjang seperti cambuk, mengarahkannya ke arah kakinya. Ledakan, retak, pasir beku itu pecah menjadi potongan-potongan kecil, karena ekornya terus menembusnya tanpa ada sedikit pun perlawanan. Karena ketakutan, pemain tersebut mencoba melompat ke udara setelah merasakan pertahanannya mulai hancur dalam beberapa saat. Namun, sebelum ia mencapai ketinggian 1 meter di udara, ekornya melilit pinggangnya dan menyeretnya ke bawah, menguburnya hingga tak terlihat dalam sekejap. Kejadiannya begitu cepat, orang-orang lain di daerah itu bahkan tidak melihat ular itu. Satu-satunya yang terus mereka lihat adalah lubang sepanjang 2 meter yang tertinggal setelah penyergapan mematikan dan tersembunyi itu. Salib terbuka itu diselimuti keheningan yang semakin menyeramkan. Suara-suara menelan terdengar di sana-sini, karena para pemain berada di ambang kehancuran mental. Pikiran dan naluri mereka terus beradu untuk mengendalikan tubuh mereka. Naluri mereka terus mengirimkan sinyal untuk mundur secepat mungkin. Sementara itu, pikiran mereka menolak untuk tidak mematuhi permintaan Charming. Perang yang terus-menerus ini menguras tenaga mereka, membuat mereka kehilangan fokus dan melemah. Mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk membunuh ular itu dengan sinergi dasar mereka, tetapi sekarang, itu hanya lelucon. Mereka hanyalah anak bebek yang duduk di mata para penonton, menunggu giliran untuk diseret dalam-dalam ke dalam pasir. Khawatir, Charming Sky terus menggigit kukunya sambil mengamati pertunjukan keterampilan yang buruk ini. Di matanya, ada banyak cara yang bisa mereka andalkan untuk melawan teknik penyergapan ular. Cara termudah dan tercepat, tentu saja menggunakan umpan untuk menarik ular keluar dan membombardirnya dengan rentetan kemampuan unsur. Mereka cukup membuat barisan depan mereka mengejek binatang buas di bawahnya sambil mengerahkan seluruh kemampuan bertahan padanya atau siap untuk diaktifkan. Ular dengan pendengarannya yang luar biasa tidak akan melewatkan suaranya, dan setelah upaya provokatif terus-menerus, ular itu pasti tidak akan berdebat dengannya. Jika itu yang terjadi, para penjaga dengan semua kemampuan menyerang terkuat mereka akan dengan mudah menghancurkannya setelah ia memperlihatkan dirinya. Ini hanyalah salah satu dari banyak cara pertempuran ini dapat berlangsung. Namun, strategi tersebut hanya berhasil bagi tim yang terlatih dengan baik. Bagaimana dengan orang-orang acak yang bahkan tidak mampu mengendalikan keputusan mereka sendiri dengan baik? Lupakan tentang sinergi satu sama lain, mereka bahkan tidak memiliki sinergi yang tepat antara tubuh dan naluri mereka. Ini adalah salah satu dari banyak kelemahan garis keturunan Charming Sky. Perasaan pemain selalu menghalangi permintaannya, sehingga menurunkan kekuatan mereka setidaknya 60%. Masalah ini hanya muncul selama pertempuran sulit semacam itu. Charming Sky juga tahu hal itu tetapi tidak mau mengakuinya. Dia lebih suka menyalahkan kebodohan antek-anteknya daripada menerima bahwa garis keturunannya cacat. Sayangnya baginya, ular teror tidak berminat untuk memuaskan egonya, karena persiapannya untuk serangan terakhirnya akhirnya selesai. Gurun yang membesar dalam pandangan tiba-tiba berhenti, membuat para pemain khawatir akan aksi yang tak diketahui ini dan para penonton menahan napas karena mengantisipasinya. Itu datang. Senang sekali, Zhou menunjuk dengan jari rampingnya ke arah ular itu, yang terkubur dalam-dalam dan mulai melilit dirinya sendiri hingga panjangnya hanya 1,5 meter. Retakan pada sisiknya terbuka lagi, tapi kali ini alih-alih melepaskan pasir, ia malah menariknya kembali. Wus, wus. Jika sebelumnya kecepatan keluarnya pasir cepat, sekarang kecepatan penarikannya sedikitnya 10 kali lipat. Namun, bagian yang menakutkan bukanlah ini, melainkan fakta bahwa pasir berputar dalam prosesnya, menciptakan badai pasir yang mengerikan.
Pertahanan para pemain tidak berarti apa-apa di hadapan badai yang mengamuk dengan kecepatan 750 km per jam. Tubuh mereka semua terlempar ke udara dan berputar di sekitar pusat posisi ular itu. Yang lemah dalam hal pertahanan, anggota tubuh mereka tercabik-cabik dengan kejam, menyemburkan darah dan potongan daging ke udara hanya untuk dihancurkan oleh badai. Sedangkan pemain lainnya, kulit mereka terkelupas perlahan oleh partikel pasir, yang menghantam mereka secara terus-menerus. Saat salah satu dari mereka membuka mulut, mencoba berteriak atas cara kematian yang menyiksa ini, pasir menyerang bagian dalam tubuhnya melalui mulutnya. Kalau saja menelan pasir adalah akhir, itu tidak akan jadi masalah. Sayangnya, itu tidak terlalu berarti, karena pasir di dalam perutnya terus berusaha menarik diri ke sisik ular itu juga. Hal ini mengakibatkan terjadinya badai kecil di dalam tubuh juga, yang menghancurkan setiap wawasan organ. Wah! Para penonton yang merasa malu, menundukkan kepala sambil mendesis melihat isi perut pemain itu, meledak seperti memakan granat tangan. Dia meninggal seketika, namun ia tidak perlu merasa terlalu sedih, karena yang lainnya hanya menemaninya dalam beberapa detik, meninggalkan badai pasir yang berkecamuk dengan sendirinya. Di sisi lain, Charming Sky sudah berada 1 km jauhnya dari mereka dan masih berlari tanpa alas kaki sambil memegang sepatu hak tingginya di bawah ketiaknya. Dia menepati janjinya dan lolos saat keadaan menjadi buruk. Setelah melihat padang pasir berhenti membesar, firasatnya mengatakan bahwa sudah waktunya untuk lari. Dan dia lari tanpa bertanya apapun. Dia sama sekali tidak peduli untuk menginjak perangkap karena yang ada di benaknya hanyalah menjauh sejauh mungkin dari ular terkutuk itu. Dia benar-benar melebih-lebihkan kekuatan dan garis keturunannya dengan berpikir bahwa itu cukup untuk menghadapi monster tingkat 2 yang epik. Siapa yang bisa menang melawan monster ini? Persetan denganmu, Tuan Tanah, kau sudah memancingku. Marah dan tidak senang, dia menggertakkan giginya sambil sesekali memeriksa bagian belakang punggungnya. Ketidaksenangannya dapat dimengerti, karena dia percaya bahwa karena Felix dapat mengalahkan monster epik sendirian, bukankah akan lebih mudah bagi timnya untuk melakukan hal yang sama. Lagi pula, dia memiliki 6 garis keturunan di bawah kendalinya dan semuanya tidak terlalu buruk. Sayang, pikiran itu sirna sama sekali dari benaknya setelah timnya dipermainkan ular itu tanpa sempat melukainya parah. Saat ini, yang ia inginkan hanyalah menghajar Felix karena telah memancingnya ke dalam perangkap kematian itu. Ia sudah menyalahkan Felix yang malang, yang tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Kepribadian Charming Sky masih tidak bertanggung jawab dan egois seperti sebelumnya. Dia lebih suka menyalahkan orang yang tidak bersalah daripada menanggung kesalahannya sendiri. Itu sangat disayangkan bagi Charming Sky. Zo menggelengkan kepalanya dan menyorot statistik Charming di layar. Dia menunjuk indeks energi dan menjelaskan, dia menghabiskan terlalu banyak energi selama pertarungan itu. Energinya sekarang bahkan belum mencapai 30%. Jika dia memenangkan pertarungan itu masih akan baik-baik saja. Dia mendesah, tapi sekarang, dia pasti tersingkir dari taruhan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Meskipun para penonton kecewa karena didiskualifikasi lebih awal dari taruhan, mereka tetap bersorak untuknya karena dia memberi mereka pertarungan yang hebat untuk ditonton. Meski lebih seperti pembantaian sepihak, tetap saja cukup menghibur untuk ditonton. Setelah beberapa saat, Charming Sky terlihat mengalami masa-masa sulit di labirin sambil berhemat dengan energi yang tersisa. Dia menjaga kewaspadaannya tetap tinggi, tidak berani meremehkan apapun. Astaga! 1 peluru saja bisa langsung membunuhnya. Dia tidak punya satupun kemampuan pasif atau aktif untuk bertahan, satu-satunya hal yang membedakan tubuhnya dari orang biasa adalah peningkatan fisik setelah dia mencapai tahap pertama penggantian. Meskipun demikian, buff itu tidak berarti apa-apa terhadap jebakan dan serangan pemain lain. Sebelumnya, dia bersikap sombong karena dia membawa serta antek-anteknya, melindunginya selama perjalanan, tetapi sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saya akan menggunakan aluring perfume sebentar. Saya sama sekali tidak merasa aman. Saya butuh perisai daging. Putus asa dan cukup takut dengan kesunyian menyeramkan di sekelilingnya, dia bersandar ke dinding dan mengaktifkan kemampuan yang memungkinkannya mengumpulkan banyak pria di sekelilingnya di awal permainan. Suara mendesing. Asap merah muda yang tak terlihat mulai keluar dari pori-pori tubuhnya, seolah-olah dia sedang melepaskan aroma alaminya.
Asap ini tidak seperti aura Felix yang tidak berhenti dalam beberapa meter tetapi terus menyebar semakin luas hingga tidak ada satupun yang mendekatinya. Umpannya sudah terbongkar, satu-satunya yang tersisa bagi manusia adalah menciumnya, dan melihat apakah pertahanan mental mereka cukup untuk melindungi mereka dari pesonanya. Jika tidak, nasib mereka sudah diketahui. Setelah menunggu beberapa saat, Charming mulai kehilangan harapan. Ia menyadari bahwa kemampuannya tidak sepenuhnya sempurna, karena tidak dapat terus menyebar hingga tak terbatas. Sebaliknya, jangkauannya juga terbatas, hanya cukup lebar. Berdasarkan penggunaan energinya yang hemat, jangkauannya menyusut lebih jauh lagi, sehingga dia tahu bahwa usahanya hanyalah sebuah tebakan kosong. Degup, degup, tiba-tiba, serangkaian langkah kaki bergema dengan jelas di telinga Charming Sky, mirip dengan lonceng surga yang berdentang menyambutnya memasuki gerbangnya. Dia tidak pernah menyangka dalam hidupnya bahwa suara langkah kaki akan terdengar menyenangkan dan disukai hingga saat ini. Jadilah pemain garis depan. Bersemangat dan agak penuh harapan, dia bergegas ke sudut tembok dan mengintip mangsanya dengan satu matanya. Halo, sayang sekali, sapaan santai yang sederhana membuatnya putus asa. Dia tahu bahwa pria yang dikendalikan oleh kemampuannya tidak boleh berbicara. Ini berarti pemain di depannya menahan kemampuannya. Namun, yang mendorongnya semakin dalam ke jurang adalah kenyataan bahwa suara terkutuk itu adalah milik pemain yang dia salahkan atas kemalangannya. Tuan Tanah, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya, saat ia melihat pria itu mengangkat tangannya. Ia mengira pria itu akan melancarkan serangan kejutan kepadanya karena mereka cukup dekat satu sama lain. Namun, pria itu hanya melambaikan tangannya sebagai salam. Ada apa denganmu? Felix menghampirinya dengan santai dan berkata, kupikir akan ada banyak pria di sekitarmu. Charming Sky tidak tertipu oleh sikap acuh tak acuhnya. Dia merasa bahwa hidupnya akan segera musnah jika dia sampai di sisinya. Jadi, dia melangkah mundur sambil menunjukkan senyum terindah yang bisa dia tunjukkan. Berhentilah bercanda, Tuan Lord. Aku bukan wanita seperti itu. Dia terkekeh sambil menutup mulutnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya diam-diam melepas sepatu hak tingginya. Dia harus mengenakan pakaian yang provokatif agar kemampuannya bekerja lebih cepat tanpa membuang terlalu banyak energinya. Namun sekarang, dia mulai menyesal tidak mengenakan sepatu kets atau sepatu bot seperti yang lainnya. Felix tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat pemandangan ini. Dia hanya bisa terdiam melihat wanita itu melonggarkan tali sepatu haknya, jelas berencana untuk lari dari pandangannya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya hingga dia menjadi takut seperti ini. Dia menyeringai dan menciptakan satu bom putih susu di sakunya. Sebaiknya nikmati saja hadiah gratis ini. Felix tidak pernah berpikir untuk mengampuni wanita itu. Ia adalah pria sejati, yang menghormati hak-hak kesetaraan wanita. Jadi, wanita itu pantas diperlakukan sama seperti Felix memperlakukan pria. Tuan Lord, bagaimana kalau kita bermitra? Charming Sky mengulurkan tangannya ke depan, ingin berjabat tangan, dan berkata sambil tersenyum, dengan kemampuan mentalku dan garis keturunanmu yang legendaris, kerja sama kita akan mendominasi permainan ini. Dia segera menambahkan setelah melihat bahwa Lord tidak menanggapi, aku tidak peduli lagi dengan taruhan itu. Kau bisa mendapatkan semua GP yang kita temukan. Sayangnya baginya, Felix tidak melupakan aturan taruhan hanya karena dia cantik dengan sedikit kulitnya yang terekspos. Dilarang membuat aliansi untuk memburu binatang buas. Felix tidak berencana beralih ke pemain pemburu untuk menenangkannya. Tidak, terima kasih. Tak peduli, dia menyingkirkan semua kepura-puraannya dan melemparkan bomnya secepat tanggapannya. Aduh, Charming Sky menjepit hidungnya dan menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani menghirup bujukan itu. Namun, sebelum ia sempat keluar dari kabut putih yang menghalangi pandangannya, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lehernya erat-erat dan mengangkatnya ke udara seolah-olah ia sama sekali tidak memiliki beban. Ini adalah nasib setiap pemain bertipe mental. Kepatuhan total di tangan pemain tipe jarak dekat. Tepat saat Felix ingin mematahkan lehernya, dia melihat wanita itu mengucapkan sepatah kata tanpa suara saat dia dicekik. Karena agak tertarik dengan apa yang dikatakannya, dia melemparkannya ke arah dinding, dan menghantamkan tubuhnya ke dinding itu. Dek, ark, erangan kesakitan keluar dari bibirnya, saat dia bersandar ke dinding dengan setetes darah mengalir di dagunya, keluar dari mulutnya. Felix berjongkok di sampingnya dengan satu bom asam melayang di dekat wajahnya dan bertanya, apa maksudmu dengan epik?
Itulah kata-kata yang diucapkannya tadi. Felix memutuskan untuk memberinya kesempatan dan menyampaikan pendapatnya karena dia tidak akan kehilangan apapun kecuali beberapa detik. Namun, jika dia berbohong kepadanya untuk memberi waktu bagi kematiannya yang tragis, dia tidak keberatan merusak wajah cantiknya dengan bom asam itu sebelum membunuhnya. Ketakutan setengah mati oleh kebrutalannya, Charming Sky bahkan tidak menyeka darah dari mulutnya saat dia mulai menjelaskan dengan sedikit kesulitan, "Kau benar, Uhuk. Aku membawa 6 orang bersamaku sebelumnya. Tapi mereka semua tewas setelah gagal membunuh ular besar." Dia mempercepat langkahnya setelah melihat bom itu semakin dekat ke wajahnya. "Tolong lepaskan aku. Aku bisa menuntunmu ke sana." Hicks. Akhirnya karena tidak sanggup lagi menahan tekanan, air matanya pun mulai membanjiri sambil menangis sekeras-kerasnya seolah-olah dia sedang dianiaya. Tamparan. Tepat saat dia ingin merintih untuk memperbesar penampilannya yang seperti jebakan, sebuah tamparan tiba-tiba langsung membungkamnya. "Kesabaranku sudah tipis. Sebaiknya kau diam saja dan memimpin jalan jika kau tidak ingin wajahmu meleleh." Felix tahu bahwa dia hanya berusaha mendapatkan simpatinya dengan bersikap seperti itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menenangkannya dengan lembut. "Tamparan sudah cukup sebagai jalan pintas. Tunjukkan padaku arahnya." Felix menangkap tangannya dan mengangkatnya. "Aduh!" Dia menjerit melihat cara kasarnya melakukannya. Namun, dia hanya bisa menyembunyikan kekesalannya di dalam hati dan menunjuk ke jalan di sebelah kiri mereka. Felix menganggukkan kepalanya dan memerintahkan dengan tegas, "Jika kau tidak ingin mati karena jebakan atau bomku, tetaplah dekat denganku." Tanpa memberinya waktu sedetik pun untuk memahami apa yang dimaksud Felix, Felix mengarahkan jarinya ke wajahnya, dan bom asam itu mulai melayang sedikit di dekatnya. Felix menggunakan energinya untuk mengendalikannya, sama seperti Noah menggunakan energinya untuk membawa Ice Mace raksasa itu sebelumnya. Saat suatu kemampuan dilepaskan dari tubuh, Bloodliner dapat mengendalikannya dengan energinya. Bukan memanipulasi kemampuan itu sendiri, tetapi hanya bagaimana ia bergerak. Felix selalu memiliki koneksi dengan bomnya sebelum meledak. Jika tidak demikian, bagaimana ia bisa meledakkannya secara manual? Ketakutan, Charming Sky menelan ludah saat menatap usaha yang mengancam ini. Dia mengerti dengan jelas bahwa saat Felix menoleh dan tidak melihatnya di belakangnya, dia tidak akan ragu untuk melepaskannya. Tapi apa maksudnya dengan terbunuh oleh jebakan? Jika kita berjalan pelan-pelan, kita tidak perlu khawatir tentang. Sebelum pikirannya sempat memproses apa yang dimaksudnya, dia melihatnya berlari cepat di jalan setapak, meninggalkannya di belakang. Tak bisa berkata apa-apa dan sangat takut pada bom yang meledak tiba-tiba, dia mengejarnya dengan satu tangan melambai dengan panik. "Tunggu aku." Belok kiri. "Tunggu dulu, kurasa itu benar." Charming Sky langsung meminta maaf dengan tangan terlipat setelah melihat tangan Tuan Tanah terkepal erat. Dia tahu bahwa Tuan Tanah marah karena kesalahannya dalam mengarahkan yang terus-menerus diulangnya. Ini sudah yang kelima. Felix tidak keberatan pada awalnya, tetapi setelah itu terjadi 2 kali, 3 kali dan terus-menerus, dia mulai merasa tertipu. Bagaimanapun, dia telah mengaktifkan penglihatan panasnya secara maksimal lebih dari 2 kali sekarang, tetapi tetap saja, tidak ada satupun tanda ular yang dibicarakan wanita itu dalam penglihatannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk meragukan wanita itu sedikit pun dan berpikir bahwa semua ini hanyalah lelucon untuk memperpanjang hidupnya. "Oh ya, kita sudah dekat." Charming menunjuk jarinya ke sebuah gambar di dinding dan menjelaskan dengan ekspresi lega, "Aku ingat gambar itu dengan jelas, karena aku bersandar padanya untuk memakai sepatu hak tinggiku sebelumnya." Dia berjalan melewatinya dan berkata dengan senyum percaya diri, "Silakan ikuti aku, monster itu hanya beberapa ratus meter di depan kita." Felix melepaskan tangannya dan memutuskan untuk mempercayai kata-kata wanita itu untuk terakhir kalinya. Kalau ternyata wanita itu berbohong lagi, dia tidak akan ragu untuk meledakkan bom asam itu di wajahnya. "Pimpin jalan," perintahnya dengan nada dingin. Charming tidak terganggu olehnya, karena kali ini dia yakin dengan arahnya. Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan tergesa-gesa, tidak khawatir menginjak perangkap. Dia yakin bahwa Tuan Tanah memiliki penglihatan sinar X, karena setiap kali mereka berada di depan perangkap, dia memperingatkannya sebelum mereka melewatinya. Sekarang, meskipun dia yang memimpin jalan, dia yakin bahwa Tuan Tanah tidak akan membiarkannya mati karena mereka. Kalau tidak, siapa yang akan menunjukkan jalan kepadanya?
Kalau saja dia tahu bahwa kemampuan Felix memungkinkan dia melihat segala sesuatu dalam jarak 100 meter selama beberapa detik, dia tidak akan sesombong itu. Dia bisa saja meninggalkannya dan menemukan monster itu sendiri, tetapi Felix tidak ingin sejauh itu kecuali dia mengacaukannya. Energi mental dan waktunya akan terkuras habis jika dia memutuskan untuk pergi sendiri mulai sekarang. Jadi, lebih baik membiarkan dia yang menuntunnya. Boleh saya bertanya sesuatu? Charming Sky mengumpulkan keberaniannya dan mengungkapkan kebingungan yang menggerogotinya, sejak pertama kali bertemu dengannya. Mengapa kemampuan parfumku tidak memengaruhimu? Dia memiringkan kepalanya dan menambahkan, sebagai pengguna elemen racun, aku ragu kamu memiliki kemampuan pertahanan mental, kan? Oh, maksudmu bau menjijikkan yang kuikuti. Astaga, kukira bau itu berasal dari binatang buas. Dia menatapnya dengan aneh dan berkata, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk menyebut bau itu parfum. Persetan denganmu. Aku bertanya mengapa kau tidak terpengaruh olehnya, bukan untuk mempermalukan kemampuanku. Charming Sky membentaknya, tidak peduli lagi dengan bom asam yang mengancamnya. Bagi seorang wanita seperti dia yang mengandalkan kecantikan dan pesona dalam kehidupan sehari-harinya, mendapatkan kemampuannya yang lebih seperti wewangian tubuh yang terdegradasi seperti ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Aku hanya jujur saja. Felix terkekeh mendengar amukannya dan menjawab pertanyaan sebelumnya, bagaimana caraku melewati kendali kemampuanmu? Sebenarnya mudah saja. Ia bertanya terlebih dahulu, apakah kemampuanmu perlu diserap oleh tubuh untuk memengaruhi inangnya? Bingung dengan apa yang dimaksudnya, dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Harus dicium lebih spesifik. Itulah mengapa disebut parfum. Itulah jawabanmu. Dia mengangkat bahu dan tidak menambahkan apapun lagi. Bukan masalahnya apakah dia mengerti maksudnya atau tidak, dia sudah cukup menghibur pertanyaannya. Setelah melihat bahwa dia tidak berencana untuk menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak repot-repot melanjutkan pertanyaannya. Namun, pikirannya sudah penuh untuk mencoba mencari tahu maksudnya. Untuk seekor rubah cerdik seperti dia, yang mengandalkan kecerdasan dan kecantikan untuk bertarung, dia dengan mudah mengetahui maksudnya dengan menghubungkan titik-titiknya. Pertama, dia ingat bahwa Felix memiliki ketahanan tingkat lanjut atau bahkan puncak terhadap racun berdasarkan apa yang dia lihat pada permainan pertama. Ini berarti kemampuan parfumnya ditolak oleh tubuhnya setelah diberi label racun, meskipun itu adalah kemampuan yang memengaruhi pikiran. Bagaimanapun, kemampuannya perlu dicium agar bisa berefek. Dengan kata lain, penyerapan adalah suatu keharusan. Merasa tidak senang, dia mengerutkan kening mendengar kesimpulan ini. Dia tahu bahwa garis keturunannya penuh dengan keterbatasan karena berada di tingkatan yang rendah untuk elemen yang bagus. Binatang yang ia gabungkan mungkin terlihat kuat dan unik di mata orang biasa, tetapi hanya dia yang tahu bahwa itu tidak benar. Garis keturunan tingkat tinggi yang ia lihat di klannya memiliki kemampuan mental yang jauh lebih kuat daripada miliknya. Bajingan yang beruntung, kalau saja aku punya garis keturunan tingkat 3 pangkat epik, kemampuan pengendalianku akan langsung menyasar otakmu tanpa omong kosong penyerapan ini. Karena kesal, ia mempercepat langkahnya, ingin menyingkirkan wajah sombong itu secepat mungkin. Dalam benaknya, begitulah ia membayangkan wajah itu. Felix yang acuh tak acuh, mengejarnya, tidak tertarik untuk mencari tahu alasan di balik perilaku anehnya. Setelah beberapa menit, persimpangan besar yang sama, yang terhubung ke beberapa jalur, muncul di sudut pandang mereka. Oh, terkejut dengan penampilan ular itu, Felix mengangkat alisnya. Ternyata, dia pernah bertarung dengan binatang buas ini di kehidupan sebelumnya. Meskipun, dia lebih seperti penonton sementara rekan-rekan klannya adalah yang bertarung dengannya. Apakah aku boleh pergi sekarang? Tanya Charming Sky dengan nada berbisik sambil bersembunyi di balik dinding beberapa meter darinya. Ular itu benar-benar membuatnya takut setengah mati untuk bertindak seperti ini meskipun mereka cukup jauh darinya. Felix bahkan tidak menoleh dan melirik kucing penakut ini. Dia hanya melambaikan tangannya dengan acuh, mengusirnya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun. Ahem, bisakah kau mengeluarkan bomnya? Oh, aku lupa, salahku. Felix terkekeh melihat ekspresi tidak senang gadis itu dan menjentikkan jarinya. Tindakannya yang tiba-tiba itu membuat jantung gadis itu berdebar kencang. Dia refleks menutup matanya dengan kedua tangan terangkat di depan wajahnya, berharap bom itu akan meledak. Namun,
Satu-satunya suara yang didengarnya adalah langkah kaki Felix saat dia mendekati ular itu dengan kedua tangan di saku. Dia membuka matanya melihat pemandangan ini dan berdiri terpaku di tempatnya. Dia berpikir sebelumnya, bahwa dia akan bertanya kepadanya tentang bagaimana pertempuran itu berlangsung, dan memutuskan apakah akan melawan ular itu atau tidak setelah mendengar nasib tragis antek-anteknya. Namun, ternyata dia bahkan tidak tertarik untuk memahami ular itu. Dasar orang sombong, dia mencibir, hanya karena kau punya garis keturunan legendaris, kau pikir pertarungan ini akan mudah. Dia duduk dengan punggung menempel di dinding dan menyombongkan diri. Aku tak sabar melihat kesombonganmu hancur berkeping-keping. Rencananya untuk kabur setelah dia melepaskannya diabaikan begitu saja, karena dia mengangkat tinjunya ke udara sambil bersorak keras, persetan dengan dia untukku, Blindy. Ketakutannya terhadap ular itu langsung tergantikan oleh rasa kekeluargaan, sampai-sampai dia memberinya nama panggilan. Dia benar-benar ingin Felix mati dengan cara yang mengerikan seperti yang dialami antek-anteknya. Tepat saat Felix mencoba menoleh untuk melirik si pembuat onar, sebuah peringatan yang menusuk telinga bergema di seluruh labirin. Pikiran, tanpa membuang waktu, Felix menjauh dari ular itu. Ia tahu tubuhnya akan langsung membeku setelah peringatan itu berakhir. Ia bukan orang bodoh yang tetap berada di dekat ular itu saat itu terjadi. Lagi pula, Zo sudah menjelaskan sebelumnya bahwa binatang bebas bergerak sepenuhnya selama durasi pengacakan. Tak lama kemudian, Felix berdiri di tengah jalan setapak, menjauh dari tembok. Ia tidak tahu apakah tembok-tembok itu akan bergeser karena bergerak, atau semuanya akan menghilang dan berubah posisi secara acak. Apapun itu, tempat teraman untuk berdiri adalah menjauh dari tembok-tembok itu. Kalau saja tidak ada ular di persimpangan jalan terbuka, dia pasti akan memilih tempat itu. Charming Sky bergegas ke sisinya dan berdiri di sampingnya. Proses berpikirnya benar-benar berbeda dengan Felix. Dia percaya bahwa orang lain akan dapat melihat mereka setelah dinding-dinding itu ditata ulang. Ini berarti kabar buruk baginya jika mereka melihatnya sendirian. Jadi, demi kepentingan terbaiknya, ia harus tetap berada di dekat Felix dan memberi mereka kesan bahwa mereka adalah rekan kerja yang palsu. Sekalipun dia tidak mau mengakuinya, dia mengerti bahwa namanya sudah cukup untuk menghalangi 80% pemain. Jika Felix menaruh perhatiannya pada wanita itu, usaha-usaha menyedihkan untuk memanfaatkannya itu tidak akan luput dari perhatiannya. Namun, fokusnya sepenuhnya tertuju pada dinding-dinding di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini untuk menandai mangsa baru tanpa membuang-buang energi mentalnya? Anda fokus pada arah itu. Dia menunjuk punggungnya dengan jarinya tanpa menoleh. Charming Sky mengerti apa maksudnya dan mengarahkan kepalanya ke arah itu. Kepala mereka mungkin membeku karena keributan, tetapi mata mereka bebas menjelajah. Pikir-pikir, saat peringatan terakhir terdengar, labirin bergemuruh seperti gempa berkekuatan 7,5 skala Richter yang menghantam intinya. Dinding yang menjulang tinggi di atasnya terus berguncang saat mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bergerak ke arah yang berbeda dan melekat dengan bagian lain, menciptakan dinding baru yang mengarah ke arah yang sama sekali baru. Felix dan Charming Sky berdiri seperti semut di antara raksasa-raksasa yang bergerak dalam urutan tertentu. Tiba-tiba mata mereka membelalak ngeri, saat dua bagian tembok itu bergerak ke arah mereka tanpa ada rencana untuk mengubah arah. Mereka akan terjepit oleh tembok-tembok itu. Felix, aku tidak pernah menyangka kamu akan mati seperti ini. Bahkan dalam situasi yang kacau ini, Asna tidak lupa untuk menyindirnya. Felix yang tidak peduli dengan nada mengejeknya terus menatap dinding yang semakin mendekat dengan jantung yang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Persetan denganku, tepat saat dinding hendak menyentuh wajahnya, tubuhnya berubah menjadi ilusi, melewati dinding dengan utuh dan tanpa cedera. Penonton dan Zo tertawa melihat pemandangan yang terjadi di seluruh labirin. Felix seharusnya tidak merasa seburuk itu, karena beberapa pemain menangis atau bahkan mengompol karena takut terjepit oleh dua dinding. Bukan lelucon yang buruk, tapi jujur. Alih-alih geram dipermainkan seperti itu, Felix hanya terkekeh dalam hati. Bagi Felix yang mengerjai sepupunya setidaknya ratusan kali di masa kecilnya, ini berarti bahwa ia lebih toleran terhadap orang lain yang mengerjainya juga. Ia bukan cengeng yang akan mengamuk karena kejahilan yang tidak berbahaya seperti itu, terutama ketika ia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Meski begitu, reaksi Felix merupakan pengecualian,
karena para pemain yang dipermalukan di depan umum tidak melihat kejahilan Zhou dengan cara yang positif. Masing-masing dari mereka punya cara sendiri untuk membalas dendam. Cara pertama dan paling mudah adalah dengan menolak wawancaranya setelah permainan berakhir. Zhou tidak tahu bahwa leluconnya baru saja mengakibatkan permusuhan massal. Dia tidak memberitahu mereka tentang tubuh mereka yang berubah menjadi ilusi, sehingga dia dapat menunjukkan tanda ini kepada para penonton. Dalam pikirannya, itu hanya lelucon tidak berbahaya untuk mengundang tawa. Sayangnya, dia meremehkan reaksi para pemain. Dia tidak menyangka beberapa pemain akan benar-benar kencing di celana karena ketakutan. Tapi siapa yang bisa menyalahkan mereka? Melihat dirimu berubah menjadi pasta tanpa kemampuan bergerak atau kemewahan untuk berteriak adalah nasib yang jauh lebih buruk daripada jatuh dari tebing. Haha, Felix, lo harus lihat tuh orang di depan kita, dia nangisnya kejar banget. Asna ketawa terbahak-bahak sambil berguling-guling di kasur. Mengingat hal itu, Felix mematikan penglihatan inframerahnya agar dapat melihat wajah pemain dalam jangkauan penglihatannya. Lagi pula, pasifnya hanya memperlihatkan warna hitam dan putih. Itu tidak optimal dalam skenario ini. 12 pemain, 3 kemitraan, dan 2 aliansi. Dia dengan cepat mengetahui komposisi 12 pemain di depannya. Setiap 2 pemain menandai kemitraan dan 3 pemain atau lebih menandai aliansi. Tidak ada satupun dari mereka yang bermain sendiri. Pada titik ini dalam permainan, bertemu dengan setidaknya satu pemain adalah hal yang biasa. Karena game ini mendukung aliansi, tidak ada alasan untuk tidak berkelompok dan membunuh monster bersama-sama. Selama jalan keluar tidak ditemukan, kemitraan akan tetap kokoh seperti batu. Sama seperti Felix yang menilai mereka juga melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah Felix sama sekali tidak tahu nama mereka, sementara mereka langsung mengenalinya. Hoodie-nya dengan emoji menyeringai itu membuatnya ketahuan. Terlepas dari kedekatannya, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk bertemu atau menantangnya. Mereka akan senang jika dia memperlakukan keberadaan mereka seperti sampah dan mengabaikan mereka. Mereka hanya ingin memburu binatang langka dengan damai. Namun salah satu dari mereka memiliki pendekatan yang sama sekali berbeda, saat ia memusatkan perhatiannya pada Felix. Hehe, mari kita lihat apakah kau akan menolakku lagi Mastermania. Seorang wanita cantik dengan rambut hitam sebahu yang halus seperti sutra dan mengenakan pakaian kulit ungu ketat menyeringai dalam benaknya. Dia mencoba menoleh ke belakang untuk menatap Mastermania, yang berdiri dengan mata terfokus pada orang-orang di depannya. Ternyata, dia sedekat ini dengan Felix. Namun, dia bahkan tidak mengetahuinya karena Felix berada di arah yang menjadi tanggung jawab rekannya. Felix juga tidak tahu kalau Mastermania ada di depannya karena alasan yang sama. Tapi sejujurnya, meskipun dia tahu, dia sama sekali tidak tertarik untuk bertarung dengan si penipu itu. Telinganya terlalu berharga untuk dia perlihatkan pada ratu drama yang memalukan itu. Jika sebelumnya dia berencana membunuhnya demi mendongkrak popularitasnya, sekarang rencana itu bahkan tak ada gunanya untuk mendengarkan dia melafalkan slogan-slogan yang sudah dilatihnya demi hiburan para penggemarnya. Bertarung dengan idola selalu menyebalkan, tidak hanya bagi Felix tetapi juga bagi semua pemain. Namun, diperlukan pengorbanan untuk mendapatkan peningkatan popularitas yang cepat. Setelah 10 detik tepat, seluruh dinding labirin itu sudah tersusun rapi, menata ulang semuanya, jalur, teka-teki silang, posisi jebakan, posisi binatang buas, dan masih banyak lagi. Rasanya seperti mereka baru saja masuk ke dalamnya tanpa tahu harus kemana dan melangkah kemana. Felix memijat lehernya setelah kembali bisa bergerak. Ia berbalik dan melihat Charming sedang merentangkan kakinya yang terbuka dan seksi di depannya sambil tersenyum nakal. Namun, ekspresi acuh Felix tidak berubah sedikit pun, karena kaki Asna sejauh ini adalah kaki terseksi dan tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Dibandingkan dengan kaki Asna, kaki Charming benar-benar tampak seperti tongkat kayu. Dia harus meningkatkan kemampuannya jika ingin menggodanya. Singkirkan tongkatmu dari wajahku dan katakan berapa banyak pemain yang kau lihat. Dengan tabah, perintahnya sambil mengetuk gelangnya, mencoba membuat alarmnya sendiri pada alarm acak. Tercengang, Charming Sky membeku di posisinya, tidak tahu bagaimana harus bereaksi padanya yang menyerupai asetnya yang paling berharga bagi tongkat. Tongkat, tongkat, tongkat. Kalimat itu terus terulang dalam benaknya, dan setiap kali kedengarannya semakin memalukan daripada sebelumnya. Tiba-tiba,
Jentikan jari di dekat wajahnya membawanya kembali ke dunia nyata. Ia menatap Felix yang berdiri di hadapannya dengan sebuah bom di tangannya. Jangan membuatku mengulang perkataanku. Beritahu aku nomornya, dan pergilah dari hadapanku. Suaranya yang dingin membuatnya sadar bahwa dia tidak bercanda. Jengkel dengan cara bicaranya yang kasar, dia menyibakkan rambutnya ke belakang dengan angkuh dan memberitahukan nomornya sambil berjalan menjauh. Aku melihat 6 pemain berkumpul di depan monster langka dan 2 lainnya dengan luka di tubuh mereka. Saat dia sudah agak jauh dari mereka, dia mengacungkan jari tengah dan melesat pergi, tidak berencana untuk tetap dekat-dekat untuk melihat reaksinya. Gadis itu sungguh sebuah karya seni. Asna mencibir dengan sinis. Baiklah, ayo kita cari ular itu. Tak terganggu, Felix mengaktifkan kembali penglihatan inframerahnya dan memacu kemampuannya hingga batas maksimal untuk mengamati jarak 100 meter di sekelilingnya. Meskipun pergerakan di labirin menyembunyikan keberadaan ular itu, Felix yakin dapat menemukannya lagi lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar perpindahannya, ular itu tidak akan pernah bisa mencapai lebih dari 100 meter. Seperti dugaannya, ular itu berbaring di posisi yang sama, melingkari dirinya sendiri sejauh 70 meter darinya. Jika penglihatan inframerahnya bukan milik seorang primogenitor, makhluk tertinggi, Felix akan kesulitan menemukan ular itu karena darahnya dingin, bukan darah panas seperti yang lainnya. Gelombang energi yang terus dilepaskan ular itu lebih dari cukup untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia menjilat bibirnya dengan penuh harap dan berlari cepat menuju mangsanya. Sudah waktunya untuk membuat ular teror menyadari bahwa Felix adalah ular alfa dalam labirin ini. Beberapa ratus meter dari Felix. Tebak siapa yang baru saja kulihat. Penasaran, Mastermania menoleh dan melirik rekannya. Siapa? Dia bergerak di sekelilingnya dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Namun dia tidak mengatakan apapun, dia hanya terus tersenyum nakal, mencoba membuatnya semakin penasaran. Sayangnya, usahanya menjadi bumerang karena Mastermania memalingkan mukanya dan terus berjalan maju dengan ekspresi tidak tertarik. Dia sudah memiliki penggemar di punggungnya untuk menghibur, dan dia tidak berminat untuk menghibur yang lain. Jadi, rasa ingin tahunya mati secepat kemunculannya. Ayolah, jangan seperti ini. Gadis itu mengejarnya dan berkata dengan senyum puas, hehe, aku melihat tuan tanah. Dia mengangkat dagunya, menunggu untuk dipuji atas usahanya, tetapi yang diterimanya hanyalah tatapan dingin yang tidak pernah dia duga akan muncul di wajah tampan Mastermania. Berguncang, dia menelan ludah dan menceritakan semua yang dilihatnya tanpa membuatnya mengatakan apapun. Dia berdiri dengan seorang gadis. Mungkin pasangannya. Aku tidak melihat wajahnya karena dia melihat ke arah lain. Jarak, dia mendekatinya dengan aura yang semakin dingin. Sementara itu, wajahnya tetap acuh tak acuh seperti biasanya, tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Bahkan tatapan dingin itu adalah keceplosan yang segera ia sembunyikan. Sekarang, wajahnya tampak sama seperti biasanya. Namun, ia mendapati bahwa seluruh sikapnya benar-benar berbeda. Ia menyerupai gunung berapi yang tertekan dan akan meletus kapan saja. Dia menjauh darinya dan bersandar ke dinding. Dia menghindari kontak mata dan menjawab dengan suara tidak yakin, menurutku antara 200 meter sampai 300 meter. Agak jengkel dengan jarak ini, dia mengepalkan tinjunya sejenak lalu melepaskannya dengan hembusan napas panjang dari hidungnya. Dia mengerti bahwa untuk mencapai Felix, jaraknya akan melebar dari yang dikatakannya menjadi 600 meter atau bahkan 1 kilometer. Jalan yang berliku-liku dan rumit itu bukan main-main, karena mereka harus melewati banyak jalan untuk mencapai posisi yang dilihatnya tadi. Namun, apakah Felix akan tetap di tempatnya dan menunggu mereka? Tidak mungkin. Ini berarti tugas untuk menemukannya akan semakin sulit dan menyusahkan karena Felix mungkin ada di titik ini, di mana saja dalam radius 1 km di depan mereka. Para penggemarku yang terkasih, kurasa sudah saatnya untuk mengunjungi Landlord. Ia menjauh dari partnernya dan meletakkan tangannya di bayangannya. Dia masih berhak berjabat tangan denganku. Dia tersenyum dan berseru keras, keluarlah dan buru musuhku. Asteris bayangan, asteris. Bayangan berbentuk manusia berukuran 20 cm mulai muncul dari bayangan Mastermania, menciptakan riak-riak setiap kali salah satunya muncul. Pemandangan itu menyerupai kura-kura muda yang keluar dari kolam dangkal. Para penggemar Mastermania bersorak melihat pemandangan ini dengan pipi memerah karena kegembiraan. Mereka mengenali kemampuan ini,
karena ia pernah menggunakannya untuk menemukan binatang buas di sekitarnya. Meskipun sebelumnya, jumlah sadoling yang ia ciptakan sedikit jika dibandingkan dengan pasukan yang terus ia ciptakan tanpa henti. Mereka tahu jika dia melepaskan mereka semua, posisi Felix akan ditemukan dengan mudah. Karena makhluk kecil itu bisa merasakan bayangan dan bergerak melewatinya tanpa hambatan. Jika Mastermania hanya merilis puluhan saja, seluruh area di sekitarnya akan berada di bawah pengawasannya. Jangan sebut ratusan yang baru saja ia buat. Saya pikir ini sudah cukup. Mastermania mengangkat tangannya dari bayangannya dan memandang dengan sedikit kegembiraan pada benda-benda kecil yang memantul dan bertabrakan satu sama lain. Meskipun telah membuang 45% energinya untuk menciptakan jumlah yang mengejutkan ini, semua itu sepadan di matanya jika dia berhasil menemukan Felix. Dia mungkin tidak mengatakan apa-apa ketika Felix mempermalukannya, tetapi hatinya tidak pernah tenang tentang perlakuan yang diterimanya di depan umum. Dia sangat ingin membalasnya dengan cara yang paling memalukan. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan apapun yang terjadi. Pergi, perintahnya. Para bayangan itu bertabrakan dan saling menginjak saat mereka bergerak menuju bayangan di dinding. Mastermania menyeringai kecil saat melihat bayi-bayinya tenggelam dalam bayangan itu hingga tak satu pun dari mereka yang tersisa di dekatnya. Ayo kita ikuti mereka, Nona Sashi. Ia mengusap kedua telapak tangannya dan melangkah selangkah demi selangkah menuju posisi Felix sebelumnya. Nona Sashi menganggukkan kepala dan mengikutinya dengan wajah memerah, tergerak oleh parasnya yang tampan dan karismanya dalam menghadapi ketidakadilan terlebih dahulu sebelum fokus pada taruhan. Sementara itu, para penggemar Felix dan Mastermania menahan napas karena tak sabar dan mengantisipasi pertarungan idola mereka. Satu-satunya hal buruk tentang pertarungan epik yang akan terjadi adalah Zo memusatkan kamera pada Putri Bird. Namun mereka tak dapat mencemoohnya karena sang putri akan bertarung sendirian melawan monster dahsyat. Pertarungan yang lebih layak ditonton daripada pertarungan Felix melawan ular dan pertarungan melawan idola yang akan datang. Karena dia juga merupakan seorang bloodliner legendaris. Dan setiap pemain dengan garis keturunan legendaris menjadi titik fokus utama kamera. Satu-satunya alasan Zo tidak memperhatikan Princess Bird sebelumnya adalah karena dia membunuh binatang langka dengan satu kemampuan. Tidak lebih, tidak kurang. Pertarungan itu membosankan dan tidak bersemangat. Namun sekarang, para penonton akan mengoyaknya hidup-hidup jika dia mengalihkan kamera ke siapapun. Bahkan Felix pun tidak. Mereka sudah melihat garis keturunannya dan memahami segalanya tentangnya. Satu-satunya hal yang masih menarik perhatian mereka adalah kemampuan terakhirnya dan bujukan barunya. Namun, mereka lebih suka menonton Princess Bird yang terkenal itu beraksi daripada menontonnya meneror Blind Serpent. Mereka tidak meragukan bahwa Felix akan menggertak ular itu meskipun mereka melihat betapa kuatnya ular itu. Bagaimanapun, Titan Besi adalah binatang buas terkuat di labirin itu, tetapi ia tetap menghancurkannya sendirian. Ingatan mereka masih segar tentang bagaimana kejadian itu terjadi. 10 meter lagi dan putri akan berhadapan langsung dengan pohon kutukan Gletser. Zo mendekatkan kamera ke binatang itu untuk menyorot ciri-cirinya yang aneh agar semua orang dapat melihatnya. Binatang itu memiliki tubuh yang seluruhnya terbuat dari es kristal yang tembus pandang. Namun, yang aneh dari binatang itu adalah bentuknya yang menyerupai pohon maple. Akar, cabang, batang, dan bahkan daun terbuat dari es. Jika ada yang melihatnya tanpa mengetahui bahwa itu adalah binatang, mereka pasti akan menganggapnya sebagai patung pohon. Apa yang kamu lihat sekarang adalah binatang berelemen ganda yang terkenal, kata Zo. Wah, dia bisa menggunakan elemen es dan tumbuhan. Gila banget, saya mengerti elemen es, tetapi bagaimana ia akan menggunakan elemen tumbuhan juga dengan fitur-fitur tersebut. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dan heran mendengar pernyataan Zo. Jelas bagi mereka bahwa binatang itu adalah elementalis es. Akan tetapi, mereka tidak dapat memahami bagaimana unsur tumbuhan itu akan digunakan olehnya. Lagi pula, tidak ada sedikit pun warna kehijauan pada tubuhnya. Semuanya berbahan dasar es, bahkan bagian dalamnya. Pedalaman, mereka ternganga dengan mata melotot ke bagian dalam binatang buas yang terlihat jelas, mencoba melihat apakah ada organ di dalamnya. Namun, mereka tidak dapat melihat satu pun, bahkan jantungnya. Aku ingin menjelaskan mengapa pohon es tidak memiliki organ, tetapi putri burung akan segera bertindak. Zo membawa kamera ke putri dan berkata, semuanya akan jelas setelah pertarungan ini.
Kamu hanya perlu memperhatikan, dan jangan lupa bersorak. Para penonton berhenti memedulikan pohon itu, dan menatap putri burung, menunggu dan berharap untuk merasa takjub. Putri burung tidak mengecewakan harapan mereka, karena saat ia bertatapan mata dengan pohon itu, ia berseru lembut, sayap elang puncak, anugerahkanlah kehadiranmu kepadaku. Asteris sayap puncak safire, asteris, punggungnya yang terekspos, tiba-tiba mulai berubah dan melengkung, dagingnya terkoyak dan darah mengalir ke bawah. Suara mendesing, sayap seperti bulu safir menonjol dari punggungnya, memanjang setidaknya 1 meter di setiap sisi. Kalau saja pemandangan yang menakjubkan itu tidak berlumuran darah, pemandangan itu pasti akan lebih menyenangkan bagi para penonton. Darah, para penonton dengan cepat memusatkan perhatian pada ekspresi wajahnya, mencoba melihat apakah dia kesakitan karena proses morphing. Namun, bibir dan hidungnya yang terbuka bahkan tidak bergetar. Dia hanya mengepakkan sayapnya sekali dan semua darah di atasnya berhamburan ke segala arah. Namun, bukan itu yang membuat penonton takjub, melainkan bagaimana bulu sayapnya mengeras seperti permata safir sebelum dia mengepakkan sayapnya. Tidak heran mereka dinamai demikian. Ternyata sayapnya mungkin tampak seperti bulu, tetapi sebenarnya terbuat dari batu permata safir. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kendalinya yang bebas atas transformasinya dari bulu menjadi batu permata, dan sebaliknya. Sebelumnya, mereka tidak melihatnya menggunakan semua ini, karena dia hanya melemparkan bulu-bulu tajam dari tangannya, seperti melemparkan belati ke binatang langka, membunuh mereka dalam sekejap. Bahkan ketika dia bertemu dengan seorang pemain, mereka hanya menundukkan kepala dan meninggalkannya sendirian, tidak berani menyerang dan menyinggung perasaannya. Astaga, dia bahkan pernah bertemu dengan aliansi 4 pemain sebelumnya, dan tetap saja, mereka membiarkannya pergi dengan damai tanpa kentut sedikit pun di hadapannya. Latar belakangnya terlalu besar untuk diganggu oleh orang biasa seperti mereka. Lebih baik memperlakukannya seperti udara dalam permainan ini dan bermain bersama. Tingkah laku pengecut mereka yang dapat dimengerti membuat putri semakin sulit menunjukkan apapun selain semprotan bulu asteris. Untungnya, dia akhirnya bertemu dengan monster yang sekelas dengannya, yang memaksanya mengeluarkan salah satu kartu tersembunyinya di awal. Bagaimana ini adil? Para penonton berteriak saat melihat putri burung terbang setinggi 80 meter di atas pohon. Kalau saja langit tidak terhalang oleh penghalang biru, dia pasti bisa terbang lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, ketinggian 80 meter saja sudah cukup untuk menghancurkan pohon yang diam itu tanpa ada cara untuk membalas. Putri bisa saja terus melayang seperti ini, dan menyemprotkan bulunya ke pohon sampai pohon itu mati. Sialan, kalau pertarungannya kayak gini, seharusnya aku fokus ke Landlord. Penyesalan mulai menyelimuti Zo, saat ia melihat putri burung mulai mengepakkan sayapnya ke arah pohon, mengirimkan hujan bulu safire yang mengeras, pada setiap kepakan sayapnya. Fiuh, fiuh, seperti dugaannya, pohon itu tidak melakukan apapun selain bertahan dengan menciptakan dinding es di depannya. Namun, dinding itu retak setelah 2 serangan, dan serangan ketiga memberikan pukulan terakhir, membuat pohon itu terekspos ke arah putri. Terserahlah, lebih baik dia menyelesaikan ini dengan cepat sehingga kita bisa menyaksikan pertarungan Landlord dan Mastermania setidaknya. Tepat saat dia mencoba mengalihkan pandangannya ke Felix, supaya dia bisa memeriksa pertarungannya yang sedang berlangsung melawan ular teror, mulutnya terbuka saat melihat pemandangan mengerikan daun-daun pohon yang sedingin es menunjuk ke arah putri burung seperti belati tajam yang mengincar pembunuhan. Pohon itu memutar tubuhnya 2 kali, dari pangkal batangnya hingga tidak dapat menambah tekanan lagi. Kekencangan gerakannya menyebabkan retakan muncul di tubuhnya yang seperti kristal. Namun, pohon itu tampaknya tidak keberatan, karena fokusnya jelas pada sang putri. Daun-daun yang runcing adalah bukti sempurna. Suara mendesing, lalu entah dari mana, ia mengendurkan tubuhnya, menyebabkan cabang-cabang pohon berputar sekali, melepaskan ratusan hingga ribuan daun ke segala arah, kiri, kanan, tanah, dan terutama udara. Daun-daun itu menghitamkan seluruh area dengan jumlah mereka yang banyak. Fiuh, fiuh, fiuh. Putri burung bahkan tidak berusaha menghindar, karena itu adalah usaha yang mustahil. Jadi, dia mengeraskan bulunya dan memeluk dirinya sendiri, tidak memperlihatkan 1 inci pun tubuh mungilnya. Manuver pertahanannya membantunya menahan rentetan daun dengan mudah, karena daun-daun itu tidak berhasil meninggalkan goresan sedikit pun pada sayapnya. Namun, ia masih terpengaruh secara negatif oleh daun-daun itu dalam bentuk lain.
Para penonton menyaksikan tubuhnya menukik ke tanah di bawah guyuran dedaunan. Lagi pula, wajar saja jika dia langsung jatuh setelah berhenti mengepakkan sayapnya. Menghancurkan, sayapnya menanggung sebagian besar kerusakan akibat jatuh, sehingga dia tidak terluka. Namun, tidak ada yang menyelamatkannya dari rasa pusing setelah tabrakan keras ini. Aduh, kepalaku rasanya mau pecah. Merasa sakit kepala yang tiba-tiba, dia memeluk kepalanya dengan mata tertutup rapat. Dia tidak khawatir pohon itu akan menyerangnya, karena dia yakin dengan pertahanan sayapnya. Sayang sekali, ratusan cabang tajam yang menjulur ke arahnya, berkata sebaliknya. Putri burung terus memijat pelipisnya, tidak menyadari bahaya besar yang menghampirinya. Zo dan para penonton terus berteriak agar dia berhati-hati, meskipun mereka tahu suara mereka tidak akan membuat perbedaan. Aku akan membuatmu membayar karena telah mengacak-acak poniku. Merasa tidak senang, putri burung menyentuh poninya yang panjang yang kini benar-benar berantakan. Jauh berbeda dari sebelumnya yang halus. Orang hanya bisa bertanya-tanya apakah rasa percaya dirinya pada pertahanannya yang membuatnya bersikap santai ini atau sekadar kesombongan dan kebodohannya. Apapun alasannya, ranting-ranting itu sudah sampai padanya dan melilit sayapnya dengan cara berguling-guling terus-menerus sampai ia berada dalam cengkeraman yang aman. Sebelum putri burung sempat memahami apa yang terjadi, pohon Gletser segera menarik kembali dahannya, membawanya serta seperti seekor laba-laba yang menarik mangsanya yang terkurung dalam kepompong kegenggamannya. Ah, putri burung hanya bisa mengeluarkan teriakan pelan setelah perbuatannya selesai. Zo dan para penonton benar-benar malu untuk ayahnya. Lagi pula, dia ingin memberinya garis keturunan legendaris dan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk integrasinya. Namun, hasilnya adalah penampilan yang buruk ini. Mereka tidak tahu apakah dia kurang berpengalaman dalam pertarungan hidup dan mati atau dia hanya ceroboh hingga meremehkan monster elementalis duel epik. Jika ia mengira ayahnya akan menyelamatkannya dari cengkeraman setan seandainya terjadi hal buruk, maka ia benar-benar akan mendapat kejutan. Aturan SG itu mutlak. Tidak ada yang bisa ikut campur dari luar dan menyelamatkannya jika dia akan mati, meskipun latar belakangnya mengerikan. Di hadapan ratu dan entitas SGA, setiap latar belakang hanya bisa menundukkan kepala tanda tunduk jika ingin meneruskan warisannya. Putri burung benar-benar dalam keadaan terjepit. Zo tidak melebih-lebihkan sedikit pun, karena pohon glasial terus menciptakan cabang-cabang es baru dan menggunakannya untuk mempererat cengkeramannya lebih jauh. Meski sayapnya tidak patah atau tergores akibat serangan dedaunan yang terus-menerus, putri burung tidak menikmati waktunya dengan dicekik seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Otaknya bekerja dengan kapasitas penuh untuk mengeluarkannya dari situasi menyedihkan ini. Namun, belum ada yang konkret ditemukan, karena kemampuan lain yang dimilikinya tidak mampu menangani serangan semacam ini. Beberapa saat berlalu, dan pemandangannya masih sama, putri burung benar-benar dikuasai oleh pohon es tanpa ada cara untuk membalas. Jika bukan karena pertahanan sayapnya yang sangat kuat, dia pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Meskipun demikian, itu tidak lama lagi, karena putri burung mulai kesulitan bernapas. Ketatnya dahan-dahan, ditambah sayapnya yang mengeras, tak memungkinkan satu molekul oksigen pun menembus belenggu kuat mereka. Para penonton tidak dapat menahan rasa khawatir tentang keselamatannya saat ini. Tidak pernah sekalipun mereka berpikir bahwa seorang bloodliner legendaris dapat dikuasai seperti ini. Sejauh yang mereka lihat di sebagian besar permainan, seorang bloodliner legendaris akan mendominasi lawannya atau mundur ke tempat aman saat keadaan bertambah buruk. Sama seperti pertarungan Felix melawan Titan. Pertarungan itu berlangsung bersih dan rapi. Jadi, kebingungan dan kekhawatiran mereka dapat dimengerti. Mereka benar-benar tidak tahu lagi apakah harus percaya bahwa garis keturunan Sapphire Apex Eagle-nya buruk atau pengalaman pertempurannya yang kurang bersemangat adalah penyebab situasi ini. Apapun itu, Putri Bert harus segera memikirkan solusi jika dia tidak ingin mati dengan cara yang memalukan seperti itu. Sialan, Papa dan adik-adik pasti sedang menonton siaran sekarang. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat pertarungan yang memalukan seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa lolos dari latihan tambahan. Putri burung merasakan getaran di punggungnya saat mengingat latihan itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku lebih suka merasakan sakitnya berubah 2 kali daripada berlatih latihan itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata lembut, tarik sayap. Tiba-tiba, di depan mata semua orang,
sayap-sayap yang terperangkap oleh dahan-dahan itu lenyap menjadi partikel-partikel cahaya, meninggalkan dahan-dahan itu dalam posisi tetap. Jika terbuat dari karet, sayap itu mungkin langsung patah di tubuh putri burung setelah sayapnya menghilang. Sayangnya, es tidak dapat meregang atau mengerut. Karena itu, putri burung langsung jatuh ke bawah, lolos dari cengkeraman pohon terkutuk itu. Akan tetapi, pohon Gletser membuktikan bahwa ia layak menjadi binatang buas yang dahsyat, karena ia secara refleks mengirimkan sisa cabang-cabangnya yang bebas ke mangsanya yang sedang menukik tajam. Sayap puncak safire, seru putri burung keras-keras tanpa menoleh sedikit pun untuk memeriksa dahan-dahan yang mendekat dengan cepat. Kali ini dia meringis kesakitan, saat sayapnya keluar dari tempat yang terluka di punggungnya. Darah dan daging berhamburan kemana-mana lagi. Tidak heran dia tidak ingin menggunakan strategi ini sampai dia benar-benar putus asa. Siapa yang mau menyiksa dirinya sendiri 2 kali dengan kemampuan yang kacau ini? Namun, saat-saat yang sulit menuntut tindakan yang sulit. Princess Bird seharusnya merasa beruntung karena kemampuannya memungkinkannya untuk menghilangkan perubahan wujud. Jika sayap-sayap itu didasarkan pada mutasi, maka nasibnya bisa jauh lebih buruk daripada sekadar meringis. Pohon glasial tidak menghentikan usahanya untuk menangkap kembali putri burung, karena ia terus mengirimkan cabang demi cabang. Namun, putri burung bukanlah orang bodoh yang menempatkan dirinya dalam posisi yang sama. Sayapnya terus mengepak dengan cepat, seperti kupu-kupu anggun yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa diduga. Tidak ada satupun cabang pohon yang berhasil menyentuh pakaiannya dalam proses tersebut. Para penonton harus mengakui bahwa teknik dan gaya menghindarnya sejauh ini merupakan salah satu yang terbaik yang pernah mereka lihat. Benar-benar kebalikan dari teknik menghindar ala monyet milik Landlord yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Akhirnya dia berhasil keluar dari zona serangan pohon. Zo adalah orang pertama yang merayakan dengan mengangkat kedua tangannya ke udara saat melihat putri burung melesat menjauh dari jangkauan cabang-cabang pohon. Para penonton pun mengikutinya dan bersorak. Apakah dia akan berbalik dan membalas dendam atau mundur? Mata Zo berbinar dan berkata, dia akan berbalik. Tidak ada yang berani mempermalukan keluarga kerajaan suku Maganda dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Putri burung melayang pada ketinggian yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini dia menjaga jarak yang cukup jauh antara pohon dan dirinya sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani hal ini. Dia mengangkat tangannya ke udara dan berseru lembut, tornado yang mengamuk. Wus, wus, kecepatan kepakan sayapnya meningkat, dan dengan setiap kepakan, badai angin terlihat menuju ke arah pohon es. Badai terus bertambah satu sama lain dan berputar di sekitar pohon, menciptakan tornado dahsyat yang melingkupinya di tengah. Meski begitu, Princess Bird tidak berhenti menambah badai pada tornado yang sudah besar itu. Dia ingin memastikan bahwa setiap cabang, akar, dan daun patah berkeping-keping. Jadi, dia bisa dengan mudah mengatasi batangnya. Retakan, suara es yang retak dan pecah terus bergema di telinga para penonton. Namun, mereka tidak bersorak sama sekali, karena pemandangan yang mereka lihat lebih mengejutkan daripada sang putri yang memanggil tornado yang menjulang tinggi. Pohon Glacia meremajakan setiap bagian tubuhnya yang rusak dengan kecepatan cahaya. Bagian-bagian tubuh pohon glasial yang patah terus sembuh dengan sendirinya. Daun-daun yang hancur tumbuh kembali, cabang-cabang yang patah tumbuh kembali menjadi utuh, dan retakan pada batang pohon cepat menghilang, meninggalkan permukaan yang tampak halus. Para penonton menarik napas dalam-dalam dengan kecepatan pemulihan yang sangat cepat. Mereka tahu pertempuran ini akan berlangsung lama kecuali putri burung mengetahui kelemahan pohon Gletser. Meski pohon itu tampak seperti bagian dari binatang tipe abadi, para penonton tidak dapat tidak meragukan kebenarannya. Bagaimanapun, jenis binatang itu terkenal karena memiliki inti bergerak di dalam tubuh mereka yang menampung jiwa mereka. Namun, dalam kasus pohon Gletser, bagian dalamnya sepenuhnya terekspos kepada mereka, dan sejauh ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda inti yang terlihat di dalamnya. Jadi, binatang itu pasti termasuk jenis lain. Mereka hanya tidak tahu yang mana. Untungnya, mereka punya Zo yang matanya tidak pernah berhenti mengamati pertempuran, aliran air, dan ekspresi wajah penonton sekaligus. Dia harus melakukannya, kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyampaikan penjelasannya tanpa terlihat di luar gambar. Itulah sebabnya binatang itu tidak punya organ. Ia berhenti sebentar untuk meningkatkan rasa ingin tahu mereka dan berkata sambil tersenyum, karena ia termasuk binatang parasit.
Para penonton langsung mundur dari tempat duduk mereka saat dia menyebut binatang terkutuk itu. Beberapa dari mereka bahkan hampir menyemburkan api dari mata mereka. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Binatang jenis parasit terkenal karena menyebabkan kerusakan terbesar dan paling dahsyat selama perang manusia melawan binatang. Itu adalah pengetahuan umum dalam ras manusia, seperti 1+1 sama dengan 2. Miliaran nyawa melayang sendirian karena parasit yang dapat memasuki otak manusia dan memakan ingatan mereka, memperoleh kendali penuh atas kepribadian, kemampuan garis keturunan, dan bahkan elemen mereka. Menyamar sepenuhnya sebagai hal yang nyata tanpa satu pun cacat. Orang hanya bisa membayangkan nasib pasukan manusia ketika salah satu parasit itu menguasai seorang pejabat tinggi. Inilah alasan mengapa mereka dibenci oleh semua orang. Karena satu parasit saja telah menyebabkan genosida massal terhadap ratusan juta orang sekaligus. Sejarah yang mengerikan seperti itu tidak boleh terulang lagi. Merasa kesal dan marah, para penonton mulai mencemooh dengan mata merah padam melihat pohon Gletser yang mengejutkan itu. Meskipun mereka tahu bahwa itu hanyalah versi digital dari hal yang nyata, kemarahan mereka yang terpendam tidak mempedulikannya. Mereka hanya ingin melampiaskannya, dan mereka melampiaskannya. Stadion bergemuruh dan berguncang di bawah sorakan mereka yang harmonis. Sementara itu, para penonton dalam obrolan terus-menerus meneriakkan satu kata. Bunuh. Senang? Zo duduk di kursinya dengan satu kaki di atas yang lain sambil menyeringai tipis. Dia telah meramalkan hasil ini, tetapi dia senang hal itu terjadi. Di matanya, selama itu bukan ejekan yang ditujukan padanya, dia akan dengan senang hati mendengarkannya sepanjang hari. Lagi pula, semua MC mendapatkan komisi berdasarkan seberapa heboh dan aktifnya penonton. Dia pasti bodoh jika melewatkan komisi yang sangat menggiurkan itu. Namun, pertarungan Putri Bird tetap menjadi prioritas, jadi dia berdiri dan mengangkat mikrofon ke dekat bibirnya. Aku mengerti kemarahan dan kemurkaanmu. Tapi daripada bersorak untuk makhluk digital, dia menyarankan sambil tersenyum, kenapa tidak bersorak untuk Putri Bird? Siapa tahu sorak-soraimu mungkin benar-benar menjadi pemicu yang memungkinkannya memenangkan pertarungan. Para penonton, seperti halnya Dalang, melakukan persis seperti yang dikatakannya tanpa berpikir dua kali. Sorak-sorai digantikan oleh sorak-sorai dan nyanyian, yang menggemparkan stadion lebih jauh dari sebelumnya. Hehe, bonus lagi, aku mungkin dibayar 2 kali lipat dari permainanku sebelumnya. Senyum Zo melebar hingga berubah menjadi seringai puas. Dia kemudian berhenti memikirkan mereka dan kembali fokus pada pertarungan yang sedang berlangsung. Sepertinya putri kita masih belum menyadari bahwa dia sedang bertarung melawan binatang jenis parasit. Zo menggelengkan kepalanya saat melihat Princess Bird terus-menerus menyemprotkan Furious Tornadoes dan Feather Surprise Asteris. Dia mengerti bahwa selama parasit itu tidak terbunuh, pohon itu akan terus menyembuhkan dirinya sendiri tanpa usaha. Kemampuan parasit untuk mencuri elemen dan kemampuan inangnya bukanlah hal yang main-main. Jelas, pohon itu adalah binatang berelemen tumbuhan, dan parasit itu adalah binatang berelemen es, jadi setelah memakan semua yang ada di pohon itu, ia menjadi elementalis ganda dengan bentuk seperti itu. Princess Bird segera mulai terengah-engah dengan tetesan keringat yang menetes di dagunya. Penggunaan energinya yang gegabah mulai membebani tubuhnya. Tampaknya dia menghabiskan lebih dari 70% energinya sekaligus hingga berkeringat dan terengah-engah seperti itu. Ada apa dengan benda ini? Kenapa tidak mati saja sekarang? Dia berhenti melemparkan kemampuan secara acak, dan hanya melayang di udara, memperhatikan pohon yang melambaikan dahannya di udara, seolah-olah pohon itu mengejek usahanya yang menyedihkan. Ia tidak punya inti, juga area vital untuk dituju. Jadi, apa sih itu? Ia menggaruk rambutnya dengan jengkel. Seharusnya aku lebih memperhatikan istilah-istilah binatang di kelas. Kurasa ada satu cara untuk mengetahuinya. Kuharap 2 detik sudah cukup. Dia mengerucutkan bibirnya dan menyingkirkan poninya ke samping, memperlihatkan mata segi 6 yang mirip safir. Bentuknya persis seperti permata, menakjubkan dan unik. Para penonton terkejut melihat matanya, dan terlebih lagi karena alasan dia menyembunyikannya. Siapa yang waras untuk tidak memperlihatkan mata seindah itu untuk memancing apresiasi? Namun, pikiran tersebut sirna begitu muncul setelah melihat titik-titik kecil darah mulai mengalir darinya. Ketemu kamu, benda kecil. Princess Bird segera mengembalikan poninya ke posisi semula setelah mendapatkan apa yang diinginkannya.
Senyumnya yang lebar ditambah darah yang mengalir di pipinya menimbulkan pemandangan yang menyeramkan. Tapi, dia tidak terganggu olehnya, karena setiap kali dia menggunakan Predator Sight pasifnya, matanya berdarah karena tidak mampu menangani semua detail terkecil yang terus diberikannya pada otak. Pasifnya sama persis dengan penglihatan jarak jauh Eagle, tetapi lebih canggih, karena memperlihatkan segalanya seperti diperbesar secara besar-besaran. Tidak ada sehelai rambut pun yang luput dari pandangannya meskipun jaraknya ratusan meter. Belum lagi parasit yang bersembunyi di bagian tengah bawah pohon. Bagaimana dengan poni? Sejujurnya, poni tidak ada artinya selain menghalangi orang lain melihat matanya. Dia muak dengan pujian semua orang setiap kali mereka melihatnya. Sudah waktunya mengakhiri ini. Ia membentangkan sayapnya lebar-lebar, memamerkan keindahannya yang mempesona, dan mengarahkan jarinya ke pohon. Memukau. Tiba-tiba seberkas cahaya kebiruan diproyeksikan ke pohon itu, menyembunyikan keberadaannya dari semua orang. Para penonton menatap tak percaya pada seberkas cahaya itu. Mereka tidak dapat memahami bagaimana dia dapat menggunakan kemampuan tersebut ketika elemennya jelas-jelas berbasis angin. Lagi pula, dia terus-menerus menggunakan tornado. Akan tetapi, sebelum mereka sempat tersadar dari keterkejutannya, mereka mendengar putri burung berseru lantang, teknik tornado safir. Sinar cahaya itu digantikan oleh angin kencang, diikuti oleh bulu-bulu tajam berwarna safir. Kombinasi mereka menciptakan tornado biru yang menjulang tinggi dengan ratusan bulu yang berputar di sekitar pusatnya, dan terutama pohon itu. Iris-iris. Kemampuan peremajaan pohon yang paling berharga tidak benar-benar digunakan. Bagian-bagian tubuhnya terus-menerus diiris dan diiris menjadi dua oleh bulu-bulu yang melaju kencang seperti pisau yang mengiris adonan. Namun, parasit itu tidak responsif seperti sebelumnya. Para penonton tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka hanya menonton dengan ekspresi gembira dan bersorak agar putri burung menghancurkan binatang itu untuk selamanya. Tornado biru mengabulkan permohonan mereka, dengan mencabut pohon gletser dari akarnya dan membawanya serta dalam perjalanannya yang berputar. Parasit yang bersembunyi di bagian paling bawah pohon, di antara ribuan akar es, terekspos di tempat terbuka terhadap deretan bulu yang mengerikan. Ia terus menggeliat seperti cacing yang mencoba mengaktifkan kemampuan peremajaannya. Namun, tidak berhasil. Memotong. Nasibnya ditentukan saat ia terekspos, saat ia terpotong menjadi dua oleh satu helai bulu yang lewat. Pertahanannya benar-benar buruk, namun itu bisa dimengerti, karena alam semesta tidak memberikan jenis binatang ini karakteristik yang begitu dibenci tanpa kelemahan yang begitu besar. Pecah. Pohon itu pecah menjadi potongan-potongan kecil, lalu menjadi partikel-partikel cahaya setelah sang pengendali mati. Putri burung menghentikan tornado dari amukannya, karena tornado itu terus menghabiskan energinya setiap detik saat aktif. Tanpa basa-basi lagi, dia menukik ke bawah dan melepaskan sayap terkutuk itu lalu duduk di tanah, sambil mengambil napas dalam-dalam setiap kali. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan pertarungan. Belum lagi dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan bahkan tekniknya. Papa pasti akan menghukumku. Sedih sekali, dia merajuk sambil menyekan noda darah di pipinya. Dia tahu bahwa penampilannya benar-benar buruk, dan tidak banyak yang bisa dia katakan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Akan tetapi, para penonton tidak memiliki pandangan yang sama karena mereka terpukau oleh kemampuan dan tekniknya yang menakjubkan. Sampai saat ini, mereka masih belum tahu apa sebenarnya elemennya. Mereka berasumsi bahwa elemennya berasal dari angin karena dia menggunakan tornado, tetapi sinar cahaya itu menimbulkan beberapa keraguan. Zo tidak membuat mereka bertanya-tanya lama-lama, karena ia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama pertempuran itu. Sebelum kalian memahami kemampuannya, kalian harus terlebih dahulu mengetahui elemen-elemennya. Dia menggesekkan jarinya di layar kecil dan menampilkan semua informasi yang diketahui Princess Bird di depan mata. Tidak ada alasan untuk menahan diri lagi. Dia kemudian menunjuk kedua logo elemen. Yang satu berbentuk seperti angin kencang, dan yang lainnya berbentuk segi enam. Dia adalah elementalis ganda, pengguna angin dan permata. Para penonton menunjukkan ekspresi terkejut atau senyum penuh arti atas pengakuannya. Lagi pula, tidak semua orang tidak mengenal Princess Bird, karena sebagian kecil penggemarnya sudah mengikutinya melalui beberapa permainan yang dimainkannya. Namun, mereka tidak memiliki klub seperti Felix atau Mastermania. Jumlah mereka terlalu sedikit untuk memilikinya. Oleh karena itu,
Mereka tidak punya rencana untuk lebih meningkatkan fandom mereka dengan memperlihatkan kemampuan Princess Bird kepada semua orang. Sapphire Apex Eagle merupakan salah satu dari beberapa binatang elementalis ganda yang menggunakan angin untuk menyerang dan mobilitas, sedangkan permata untuk bertahan dan cantik. Dia menyoroti semua kemampuan yang dia gunakan dan hanya menjelaskan Dazzle Asterisk. Sedangkan untuk dua kemampuan lainnya, Asterisk Sapphire Apex Wings dan Feather Spray, sudah jelas. Dazzle adalah kemampuan pamungkas dari garis keturunan legendarisnya. Kemampuan ini menghalangi siapapun yang terkena sorotan cahaya untuk tidak menggunakan kemampuan mereka untuk sementara waktu. Baik pasif maupun aktif. Dia meninggikan suaranya setelah melihat ekspresi mereka yang penuh pengertian. Benar sekali, alasan parasit itu tidak bisa menggunakan peremajaannya adalah karena itu. Kemampuan yang sangat cocok untuk elemen permata. Bagaimanapun, permata seperti berlian, ruby, dan safir dikenal karena dua hal, keindahan yang memukau, dan kekerasan. Ini menjelaskan mengapa sayapnya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Para penonton menyimpulkan banyak hal dari penjelasannya, dan bahkan lebih dari itu, karena mereka berhasil memahami bahwa Furious Tornado sebenarnya adalah kemampuan permanennya yang terukir dalam 1% setelah menembus tahap pertama penggantian. Ditambah lagi itu pasti kemampuan dari garis keturunan legendaris juga. Cukup jelas setelah dia menggabungkan Furious Tornado dan Feather Spray, menciptakan teknik Sapphire Feather Tornado Asterisk. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan teknik adalah dengan menggabungkan dua kemampuan berbeda dari garis keturunan yang berbeda. Tidak masalah jika itu adalah kemampuan pasif dari garis keturunan tingkat 1, dikombinasikan dengan garis keturunan aktif tingkat 7. Putri Burung tampaknya memperoleh teknik ini dari ayahnya dan bukan menciptakannya sendiri. Proses menciptakan teknik jauh lebih mematikan daripada yang bisa dipahami. Jika tidak demikian, para Bloodliner tidak akan mau bersaing untuk bergabung dengan klan yang kuat. Namun itu masalah yang lain. Setelah beberapa menit duduk, Putri Burung akhirnya berdiri dengan kedua tangan di lututnya sebagai tumpuan. Ia benar-benar terlalu lelah untuk melakukan gerakan besar apapun. Namun, dada besar itu masih ada di depannya, berkilauan dengan cahaya ungu. Putri atau bukan, tidak ada yang mengalahkan perasaan mendapatkan hadiah dengan usaha sendiri. Karena itu, dia sangat bersemangat untuk membuka peti itu. Belum lagi fakta bahwa dia mungkin akan menjadi peringkat pertama setelah memperoleh poin di dalamnya, melampaui Felix. Dia tersenyum manis dan berjalan ke arahnya di bawah sorak-sorai penonton. Inilah saatnya, saat yang mereka tunggu-tunggu. Pembukaan normal yang sebenarnya untuk peti epik. Cara Felix terus membukanya membuat mereka sangat trauma. Pada titik ini, mereka hanya ingin Putri Burung membukanya secara normal tanpa tambahan dramatis. Apakah saya akan diberi hadiah 1500 GP atau lebih? Putri Burung mengulurkan tangannya dengan antisipasi tertulis jelas di wajahnya. Ledakan. Namun, ledakan tiba-tiba di langit membuatnya menghentikan aksinya dan meliriknya. Bukan hanya dia yang perhatiannya tercuri oleh ledakan itu. Namun, semua pemain terpengaruh olehnya dan mengangkat kepala mereka juga. Lebih besar dari pemilik rumah telah memperoleh 1400 GP dari peti harta karun epik. View. Ledakan. Lebih besar dari Bird Call telah memperoleh 1450 GP dari peti epik. Kurang dari. Tepat saat para pemain kembali sadar dan ingin melanjutkan perjalanan, ledakan kedua di udara menghentikan langkah mereka. Mereka menelan ludah dan mengangkat kepala dengan ekspresi kaku, takut Felix melakukannya lagi. Namun setelah melihat pemilik kembang api ketiga, bahu mereka yang tegang sedikit mengendur. Mereka tahu bahwa Putri Burung memiliki garis keturunan legendaris seperti Tuan Tanah, jadi jika ada seseorang di labirin yang mampu mengulangi prestasinya, itu pastilah dia. Seperti yang diduga Putri Burung, reaksi mereka cukup hambar, karena mereka segera mengabaikan lampu terang dan terus bergerak maju, berharap beruntung dalam jalan keluar. Pada saat itu, semua kompetisi poin omong kosong ini tidak akan berarti lagi, karena kejuaraan selalu menjadi hadiah terbaik dalam setiap permainan. Itulah akhir dari momen Putri Burung di depan kamera. Zo tersenyum dan menyarankan, bagaimana kalau kita menonton tayangan ulang Tuan Tanah saat ia bertarung dengan ular. Para penggemar Felix berteriak sekeras-kerasnya tanda setuju, sementara yang lain bergumam dan bergumam seperti sekelompok tsundere. Tak peduli dengan pendapat mereka, Zo mengetuk layar kecil Felix dan menggeser jarinya ke kiri. Beberapa detik kemudian,
ia menghentikan tayangan ulang dan mengirimkannya ke layar besar dengan jarinya. Obrolan penonton langsung terhenti setelah mata mereka tertuju pada Felix yang berlari kencang dengan tujuan yang jelas di benaknya. Mereka tak dapat menahan rasa kagum lagi pada penglihatannya yang serba tahu. Mereka jelas menyadari bahwa ular itu berjarak 70 meter darinya dalam garis lurus, tetapi dengan jalur yang rumit ditambahkan, jaraknya seharusnya menjadi 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Namun, ia masih berhasil dengan mudah menemukan jalur yang benar. Mereka bertanya-tanya jika taruhan itu tidak menahannya, apakah permainan akan berakhir dalam 30 menit jika dia menggunakan kemampuan rusaknya ini untuk menemukan jalan keluar. Tak lama kemudian, mereka menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak berarti itu dan fokus pada pertempuran yang akan datang. Felix dan ular itu hanya dipisahkan oleh sebuah dinding. Tuan Tanah melawan ular teror. Akan tetapi, mereka menunggu dan menunggu, tetapi Felix tetap tidak beranjak dari posisinya. Dia mungkin sedang merencanakan cara membunuh ular itu. Zo mengetukkan jarinya di meja komentator dan menambahkan, "Kita lewati saja." Untungnya dia melakukannya, karena Felix bergerak dari posisinya tepat 4 menit kemudian, sambil memegang bom biru langit di tangannya. Senang dan gembira, para penonton mulai bermain tebak-tebakan tentang apa sih bujukan yang berwarna biru itu. Mayoritas percaya bahwa itu adalah penyebab dehidrasi karena warnanya. Namun, sisanya berpendapat bahwa itu tidak masuk akal, karena ular itu adalah binatang gurun. Jadi, tubuhnya dilengkapi dengan penangkal dehidrasi. Jika tidak, bertahan hidup di gurun hanyalah angan-angan. Tak lama kemudian, mereka berhenti menebak-nebak dan hanya fokus pada Felix, yang sedang mendekati ular itu dengan berjinjit, berusaha sebisa mungkin menyembunyikan kehadirannya. Langkah yang cerdas, tetapi apakah itu benar-benar berhasil? Zo menyeringai dan menjelaskan, telinga ular teror dapat mendeteksi getaran sekecil apapun di udara. Ini berarti saat ia memasuki jangkauannya, ia akan ketahuan. Ia terkekeh, kecuali ia berhenti bernapas, ia bisa melupakan penyergapan terhadap ular teror. Perkataannya terbukti benar, karena saat kaki Felix mendarat di daerah kekuasaan ular itu langsung menoleh dan menatap ke arahnya dengan mata putihnya yang menyeramkan. Dia benar-benar ketahuan seperti pencuri. Namun, Felix hanya mengangkat bahu dan melemparkan satu bom biru terlebih dahulu. Fiuh, ular itu melesat di udara, seperti peluru yang tak terhentikan. Namun, itu hanya di mata penonton. Bagaimana dengan ular itu? Ia hanya melambaikan ekornya yang panjang dari kiri ke kanan, menciptakan tabir pasir dalam prosesnya. Bom itu mendarat di atasnya dan tidak bersuara lagi. Felix menjentikkan jarinya, mencoba meledakkannya secara manual, tetapi tetap saja, tidak ada reaksi yang ditunjukkan di dalam layar pasir itu. Tak peduli serangannya mudah diblokir, Felix terus menciptakan bom dan melemparkannya secara berkala. Dia tidak peduli membuang-buang energi, karena dia harus memastikan ular itu tetap dalam posisi bertahan, sehingga tidak akan menciptakan gurun dan lubang di bawah kakinya. Pada saat itu, kesulitan pertarungan akan benar-benar meningkat 10 kali lipat. Oleh karena itu, ia harus terus menyerang sambil memastikan untuk mencoba yang terbaik dan memasuki diameter 8 meter secepat mungkin. Asteris aura beracun dan kekuatan supernya adalah kunci untuk memenangkan pertempuran. Sepertinya Tuan Tanah mengerahkan segala cara untuk mendekati ular itu. Zo menyorotkan kamera ke sisik-sisik ular yang terbuka satu persatu dan tersenyum nakal, tapi hidup tidak semudah itu. Bom-bom Felix memang menimbulkan masalah bagi ular itu, karena ia harus terus-menerus membuat tabir pasir untuk melindungi dirinya dari bom-bom itu. Indra-indranya terus mengirimkan peringatan untuk menghindari bom-bom itu dengan cara apapun. Meski begitu, ia masih bisa membuka sisiknya satu persatu dan menciptakan gurun lagi. Mungkin tidak secepat sebelumnya, tetapi setidaknya lingkungan akan mendukungnya. Binatang buas yang mengandalkan unsur-unsur sebagai sumber kekuatan mereka berada dalam kondisi terkuat mereka di dalam lingkungan unsur yang sama. Felix juga tahu itu. Jadi, ia harus mengakhiri pertempuran ini sebelum gurun memenuhi persimpangan jalan yang terbuka itu lagi. Pemilik rumah benar-benar kesulitan untuk mendekat. Dia tahu bahwa aura pemikatnya adalah satu-satunya cara untuk menimbulkan kerusakan pada ular itu. Para penonton juga berpikir demikian. Mereka tidak buta untuk tidak melihat bahwa bom-bom Felix sama sekali tidak berguna melawan pertahanan ketat ular itu. Karena, tidak peduli seberapa cepat dia melemparkan bomnya atau seberapa acak dan tak terduga lemparannya,
ular itu dengan mudah melihat dan memblokirnya dengan layar pasir. Getaran udara keras yang ditimbulkan bom-bom itu saat meluncur di udara, memekakkan telinga si ular. Yang membuat situasi makin buruk bagi Felix adalah pasir di bawah kakinya yang terus bertambah, bagaikan bom waktu yang terus berdetak. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, karena semakin ia menunda pertempuran, semakin kecil peluangnya untuk melancarkan serangan mematikan pada ular itu. Namun, ular itu terus-menerus merayap dan tidak membuatnya lebih mudah. Semakin keras Felix mencoba mendekati ular itu, semakin cepat ular itu merayap menjauh. Hanya karena ia seekor binatang, bukan berarti ia bodoh jika tidak mengerti bahwa serangga di depannya berusaha sekuat tenaga untuk memperpendek jarak di antara mereka. Oleh karena itu, ia melakukan hal yang sebaliknya dan memastikan keberadaannya tetap berada setidaknya 20 meter darinya. Para penonton tak dapat menahan diri untuk tidak menghargai kecerdasan ular itu. Mungkin saja ular itu tidak sama dengan binatang tingkat tinggi yang memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia atau bahkan melampauinya. Tetapi itu tetap saja sudah cukup membuat Felix putus asa, tidak tahu bagaimana meneruskan pertempuran ini. Jelas sekali bahwa gaya bertarungnya benar-benar diimbangi oleh bom itu. Satu-satunya alasan pertarungan ini masih dalam pernyataan ini adalah karena pengejarannya yang tak pernah berakhir dan cara cerdasnya memanfaatkan jumlah bom yang terbatas. Jika dia menghentikan serangannya sedikit saja atau lengah, ular itu tidak akan ragu untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Belum lagi mengerahkan segala daya dan membuka setiap sisik di tubuh emasnya untuk menahan ciptaan gurun itu. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah mundur dari pertempuran ini dan bertarung di lain waktu atau mengandalkan keajaiban. Para penonton yakin bahwa Felix pasti tidak akan bisa melarikan diri karena ia telah membuka peti harta karun yang dijaga oleh ular itu. Ini berarti ia membunuhnya dengan menggunakan kemampuan pamungkasnya. Itulah satu-satunya alasan yang masuk akal dalam skenario ini. Bersemangat, mata mereka berbinar penuh harap, menunggu dia mengungkap kemampuan terkuat dari garis keturunannya yang unik. Akhirnya tiba saatnya kesabaran mereka terbayar. Tebakan dan taruhan kecil seperti biasa dilemparkan ke seluruh stadion, mencoba mencari tahu kemampuan alam. Apakah itu tipe morphing seperti Princess Bird? Atau tipe elemental? Wah, bisa jadi itu tipe mental. Itu semua tergantung pada kumpulan kemampuan binatang itu. Kemungkinannya tidak terbatas. Sayangnya, mereka menunggu, dan tetap saja, tidak ada yang bisa memecahkan kebuntuan mereka berdua. Satu-satunya hal yang terus berubah adalah gurun di lantai yang hampir mencapai tempurung lutut Felix. Mengapa dia masih belum menggunakan kartu tersembunyinya? Zo menekan jari di bibir atasnya, bingung dengan kekikirannya untuk menyimpan kemampuan terkuatnya bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini. Keraguan perlahan menyelinap di benaknya bahwa Felix sebenarnya bukan keturunan garis keturunan kemurnian asal, tetapi masih berada di kemurnian yang lebih tinggi. Keraguannya sepenuhnya dapat dimengerti, karena tidak ada alasan lain selain itu. Lagi pula, Felix secara harfiah menghabiskan 6 menit terakhirnya tanpa melakukan apapun kecuali membuang-buang energinya dengan melemparkan bom yang tidak berguna. Kalau saja dia punya kartu tersembunyi, seharusnya dia sudah menggunakannya sekarang dan tidak menyembunyikannya seperti ini. Karena dia tidak melakukan apapun selain merusak peluangnya untuk memperoleh lebih banyak GP dari monster lain tanpa alasan apapun. Energi adalah sumber daya yang sangat berharga dalam setiap permainan yang tidak boleh disia-siakan. Sama seperti dalam pertarungan konyol Princess Bird, dia membuang setidaknya 40% energi tambahan, hanya karena kurangnya pengalaman bertarung. Kalau saja dia menggunakan otaknya barang sedetik saja, dia tidak akan menghujani pohon Gletser dengan bulu dan tornado secara sembarangan, tanpa memahami alasan peremajaannya. Namun Zo tahu bahwa Landler tidak sebodoh Princess Bird yang tidak melihat masalah ini juga. Bagaimanapun, dia memenangkan permainan pertamanya dan juga menang dalam permainan ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa pemain hardcore. Hal ini membuatnya semakin bingung. Apakah dia benar-benar masih dalam kemurnian yang lebih tinggi? Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, itu tidak mungkin benar. Bagaimanapun, dia telah membunuh ular itu. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan. Para penonton memiliki pandangan yang sama dengannya. Mereka tidak ingin percaya bahwa Felix sebenarnya masih dalam tingkat kemurnian yang lebih tinggi, namun mengungguli Bloodliner tahap 1 puncak. Implikasinya terlalu mengejutkan, karena itu berarti dia bukan hanya seorang jenius, tetapi seorang monster.
Meskipun garis keturunan legendarisnya yang unik merampas sebagian penghargaannya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia mengungguli semua orang dalam permainan. Bukankah Princess Bird adalah bukti yang sempurna? Dia juga memiliki garis keturunan yang legendaris. Ditambah lagi dia adalah seorang bloodliner tahap 1 dengan teknik. Meskipun demikian, dia harus menghabiskan seluruh energinya hanya untuk mengalahkan monster epik yang lebih lemah 1 inci dibandingkan dengan The Iron Titan. Zhou menahan keinginan untuk mempercepat pengejaran sia-sia ini dan langsung melompat ke klimaks pertempuran, di mana Felix membunuh ular itu. Rasa penasaran tentang bagaimana dia melakukannya terus menggerogoti dirinya. Namun, dia menahannya dan terus menonton pertarungan dengan para penonton, mengomentari setiap permainan luar biasa yang dilakukan oleh dia atau ular itu. Pertarungan itu mungkin basi, tetapi tidak kekurangan estetika. Karena bom warna-warni dilemparkan kemana-mana, kadang-kadang meledak sebelum mencapai ular, sehingga muncullah awan kabut warna-warni. Tiba-tiba, ular yang sedang melata berputar-putar di sekitar ruang terbuka itu berhenti dan menoleh ke arah bayangan di dinding. Ia merasakan getaran udara dangkal yang datang dari tempat itu. Namun, kesalahan terburuknya adalah berfokus pada hal lain di depan Felix. Aduh, sebuah bom biru langsung meledak di kepalanya, menandai serangan yang jelas. Para penonton menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bagaimana kebuntuan ini bisa dipatahkan seperti ini? Ular teror tidak seharusnya melakukan kesalahan pemula seperti itu. Pikiran mereka tidak dapat memahami alasan mengapa ia menghentikan gerakannya dan menatap dinding seperti orang terbelakang. Namun, saat Felix berbicara keras, semuanya menjadi jelas di benak mereka. Rasa dingin tak dapat dielakkan menjalar di punggung mereka saat memikirkan rencana licik dan pandangan jauh Felix. Kau butuh waktu lama untuk bergerak, Tuan Mania. Felix menoleh dan menatap dengan cahaya merah yang berkilauan di matanya ke titik yang sama yang menjadi fokus ular itu sebelumnya. Kesabaranku benar-benar habis. Dia menyeringai dan berkata, namun, aku harus berterima kasih padamu karena telah menciptakan celah ini. Aku sudah menunggunya dengan penuh harap. Segera setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari cepat ke arah ular yang melingkari dirinya sendiri di dalam bola pasir yang terus berkedip-kedip dari waktu ke waktu, seperti tidak dibuat dengan benar. Orang hanya bisa bertanya-tanya bujukan macam apa yang digunakan Felix untuk memaksa ular ke posisi bertahan ini.